Oke, selamat malam teman-teman semua. Maaf karena telat beberapa menit. Tadi ada sedikit kendala. Baik, saya izin untuk membuka sharing session pada malam hari ini. Kak Ima, saya izin ya. Apa terdengar suara saya, teman-teman? Terdengar Risa. Oke, baik, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara sharing session Vol 4 dan kedua kalinya salam satu salam senantiasa kalian bicarakan kepada junjungan Nabi kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mengawali kegiatan sharing session kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membuka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya yaitu penyampaian materi. Namun sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Tapi saya yakin teman-teman juga sudah kenal beliau ya. Beliau Kak Ima tentunya, Kak Fatimah Mutmainah, yang mana beliau ini adalah uh, founder dari Ima Private. Beliau lulusan dari Universitas Negeri Malang dengan prodi Bahasa Arab, yang mana beliau juga merupakan founder Ima Private yang memiliki lebih dari 100 siswa yang menyediakan berbagai program pendidikan serta keagamaan. Selain aktif sebagai pendidik, beliau juga memiliki pengalaman mengajar di Indonesia maupun luar negeri seperti Thailand, serta aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, pengabdian masyarakat, penelitian, dan publikasi ilmiah. Selain daripada itu juga, beliau juga telah meraih berbagai prestasi tingkat nasional di bidang karya tulis ilmiah Al-Quran, MTQ, dan kepenulisan akademik, serta kerap menjadi pemateri dalam seminar, workshop, dan kajian pendidikan. Nah, semisal kita tuliskan dengan tinta, sepertinya CV beliau terlalu banyak. Untuk itu, kita langsung saja sambut pemateri kita, yaitu Kak Fatimah Mutmainah. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, Riz, aku izin selesai azan dulu ya. Soalnya bakal masuk suaranya. Oke, oke.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa suara aku kedengeran nggak ya? Keren-keren, Teh. Misalnya baru komat ya. Oke, oke. Nih, ada lagi. Ada banyak di sini. Kita mulai aja ya. Salam kenal, aku Ima. Khair mungkin kita udah sering juga ya Kak Khair ya. Tahu kita bertemu secara Zoom ya. Sebelumnya udah pernah ya? Udah ya? Ya. Oh belum? Oke oke. Berarti ini pertama ya Khair ya. Oke, salam kenal ya Khair ya. Akhirnya kita berjumpa di sini. Sekian lama WA-WA. Oke. Kali ini kita mau sharing sih ya. Sharing tapi sifatnya mungkin lebih ke lebih serius sekali ya. Karena selama ini banyak yang benar-benar bertanya kayak gimana caranya supaya bimbelnya benar-benar berjalan, benar-benar jadi gitu ya. Sebenarnya untuk benar-benar jadi itu definisi jadinya macam-macam ya. Kamera enggak, ini pakai kamera ini. Sebenarnya banyak ya, dan definisi jadi bimbel pun macam-macam ya. Ada yang mungkin sebenarnya mulai bimbel tuh udah sebuah awal sekali gitu ya. Mungkin kita benar-benar memulai gitu ya. Jadi atau tidaknya itu kita bisa mendefinisikan sendiri dan kita bisa meriasnya sendiri lah seperti itu ya. Dan itu sambil jalan. Oke. Oke. Pertama-tama apa yang harus kita lakuin sebelum mulai bimbel? Kayaknya kalau Khair udah punya ya, atau udah mulai ya Khair itu ya? Punya ya. Oke. Kalau kita mau mulai bimbel, Udah, kan? Udah ya? Udah mulai ya bimbelnya ya? udah punya tapi sistemnya tuh penghubung gitu, penghubung jasa privat, Hai, penghubung. keren. Kayaknya aku pernah lihat deh IG-nya deh. Iya Apa betul ya? itu dikelola sama tim magang aku. Keren, keren, keren. Aku sempet cek ke waktu itu. Kalau nggak salah pas aku lihat SW kamu apa itu namanya? Keren, keren Tapi banget. tapi sekarang lagi rehat dulu karena lagi menimba ilmu dulu dan sekarang ada yang research assistant itu yang jasa bimbingan skripsi. Keren, keren banget. Hebat. Definisi bimbel sebenarnya macam-macam ya. Bisa sebagai penyedia pun juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu lebih keren lagi karena you're the boss gitu ya. Kamu benar-benar handlingnya ya. Terima kasih Kak. Enggak, enggak. Oke, sip. Jadi kalau hire mah insya Allah udah mengenal lah ya. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita harus mengenal dulu diri kita sendiri. Kemampuan kita tuh di mana? Gitu. Apakah kita punya kemampuan di bahasa, atau di akademik, atau di keterampilan? Itu kita tentukan sama diri kita sendiri. Kita cari tahu tentang diri kita. Oh, namanya juga. Oh iya ya. Sebentar, sebentar ya. Aku mau mana ya? Kalau di spot. Mana ya? Hmm, bentar, bentar. Momen spotlight diriku dulu. Spotlight, spotlight. Eh, udah. Udah. Jadi kalau misalkan kita udah mengenal diri kita kemampuannya di mana, itu bisa jadi titik awal kita mau arahnya bimbel nih kemana. Sebenarnya definisinya nggak cuma bimbel ya, ada mungkin kelas, atau mungkin kursus, kalau yang udah lebih serius gitu ya. Atau mungkin cuma sekedar privat atau les. Kalau mau yang agak lebih resmi mungkin bimbel, mau lebih dikembangin lagi mungkin bisa di sekolah gitu ya. Jadi tahapannya macam-macam. Tinggal kita lihat kita kemampuannya di mana gitu. Itu untuk mulai ya, untuk mulai. Contoh misalkan Risa, Risa dari jurusan misalkan tafsir hadis gitu ya. Risa punya kemampuan di bahasa Arab. Ini misal ya, permisalan ya. Ceritanya aku ngarang ya, jangan anggap serius ya. Tapi kan barangkali kamu beneran punya gitu ya, dan kamu bisa eksekusi nanti, Riz, nggak apa-apa banget. Misalkan Risa punya kemampuan di bahasa Arab, misal ya. Risa pernah ikut tes TOEFL ya kalau bahasa Arab tuh ya. Dengan skor, misalkan skornya tinggi. Nah, artinya Risa punya sertifikasi. Dari sertifikasi itu Risa coba cari tahu dulu gimana ya cara misalkan buka kelas TOEFL gitu. Kalau seandainya Risa belum ada sertifikasi untuk kayak bikin tesnya, tapi setidaknya Risa udah tahu trik-trik ngerjain soalnya, ilmu-ilmu di dalamnya, karena skor Risa udah tinggi di sini. Nah, akhirnya Risa dengan itu
Aku pengen deh buka kelas TOEFL gitu. Tapi cuma sekedar ngajarin gitu. Untuk tesnya, penyelenggara tesnya tetap nanti misalkan ke pusatnya gitu. Nah, itu bisa sebenarnya. Atau misalkan punya kemampuan di bidang akademik. Oh, kayaknya aku dulu pas sekolah jago, pernah olimpiade IPA gitu. Kayaknya aku jago deh di IPA gitu ya. Pengen deh gitu ngajarin IPA gitu. Misalkan untuk anak-anak atau gimana. Itu bisa. Atau misalkan aku kuliahnya di bidang matematika, aku pengen fokus ngajar MTK kayak Jerom. Jadi sebenarnya kita tinggal lihat aja kemampuan kita di mana dan itu bisa untuk jadi titik awal mulai. Kalian mau mulai bimbelnya di bidangnya apa? Ketiga, kalau misalkan punya keterampilan misalnya, kakak aku nih misalkan jago masak, jago bikin kue, buka kelas baking kelas itu juga bisa. Atau misalkan bisa ngejahit gitu ya. Ah mau ini ajak orang-orang biar bisa ngejahit, bukan mau buka kelas ngejahit Jadi macam-macam sebenarnya ya. Dan nggak mesti yang resmi-resmi banget atau gimana gitu. Tinggal goals kalian tuh sampai mana? Apakah cuma kayak se-event-eventan atau mau yang long lasting gitu, mau yang kayak berkelanjutan. Nah, itu tinggal kalian tentukan aja gitu. Kalau mau berkelanjutan, kalian harus fokus di sana gitu ya. Setelah mengenali diri sendiri, ini seminimal-minimalnya ya. Kita yang penting itu cari tempat yang memungkinkan. Ini kalau kita mau bahasanya mau bikin bimbel ya, bikin bimbel sendiri, punya sendiri gitu tuh ya. Cari aja tempat yang memungkinkan di tempat kalian tinggal. Misalkan kalian tinggal di rumah gitu ya. Oh, di koridornya kosong nih, kayaknya lumayan luas nih, bisa nih buat anak-anak duduk, buka buka meja buat belajar. Gak apa-apa, hajar aja. Atau misalkan kayaknya di dalam rumah, di ruang tamu agak luas nih gitu ya, biasa buat hajatan emak-emak muat, nih kayaknya buat anak-anak belajar juga muat gitu, nggak ada bedanya kan. Hajar aja udah, atau misalkan di depan rumah ada tanah kosong dong, yowes lah, diapain kayak apain, jadi gitu. Apapun yang ada itu eksekusi aja gitu. Jadi yang penting tuh cari dulu tempat yang memungkinkan gitu ya. Kalau kita pengen punya referensi sendiri, tapi kalau kayak Hoyer misalkan ya, Hoyer itu kan dia jadi penyelenggara penyedianya ya. Jadi dia menghubungkan tutor dengan murid gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi sangat banyak ide ya untuk membuka bimbel itu sebenarnya. Nggak cuma melulu tentang privat yang datang ke rumah atau nggak buka bimbel selesai di rumah. Bisa juga kita jadi penyedia jasanya. Jadi dulu tuh pas aku kuliah, aku sempat juga kayak daftar ke Bimbel Smart One. Jadi Bimbel Smart One itu dia konsepnya, sistemnya, ada tutor yang mau kerja gitu ya, sama kayak punya Khair ya. Ada tutor yang pengen kerja, jadi tutor privat yang lamar, nanti si penyedia jasa ini yang nyariin muridnya gitu. Atau enggak kalau misalkan ada murid yang nyari, dia akan nanyain tutor, kamu bersedia nggak ngajar ini, muridnya di sini, ini, gini, dengan fee segini. Oke, deal, udah aku ngajar. Dulu pas Jogja itu sempat aku ngajar anaknya waktu wali kota Jogja waktu itu. Kota bukan aku juga nggak tahu, pokoknya fotonya itu waktu wali kota Jogja aja di situ. Boh apa itu benar atau enggak, aku juga nggak kenal ya. Itu cuma pas bulan Desember itu. Nah kayak gitu tuh ya. Jadi sebenarnya sangat banyak ide ya. Nah dulu, dulu itu aku cuma ceritanya di sini pabrik roti itu ya, punya orang tua gitu ya. Pabrik roti ada toko, tengah-tengah ini ada aula. Aula ini tuh nggak kepake, kosong gitu. Dia kayak lantai doang, kosongan tuh ya. Kayak gini, kebuka, kebuka, panas ya panas gitu ya. Tapi ini kosong kataku. Atau sayang ya kalau dibiarin kosong doang mah ya, kayaknya bisa cuan nih gitu, bisa cuan. Nggak, sampingkan dulu duitnya nanti kalau cuan belakangan ya. Kayaknya bisa nih jadi tempat apa gitu ya. Ya udah akhirnya kayak gini, dengan bermodal ini ruangan kebuka nih dulu tuh ya. Risa tahu tuh pas awal-awal ya. Panas-panasan cuma bermodal kipas, awalnya malah nggak ada kipas, kipas cuma satu, satu udah gitu udah hotel karena itu kipas pas dari pabrik gitu kan. Kipas itu hotel, jadi tongkatnya ada tapi tiangnya tapi kipasnya udah jatuh gitu. Anak tuh kipas cuma dapat semering-semering doang, nggak dapat angin. Habis itu meja beli di Shopee 30 ribuan. Papan tulis waktu itu Umi karena prihatin ya, akhirnya Umi bikinin papan tulis ke tukang. Tapi kalau beli jadi mahal papan tulis. Ini bikin ke tukang. 300 ribu waktu itu dapat 3 papan tulis. Nggak tahu tuh banyak banget kita papan tulis. Mungkin sekalian kali ya. Langsung sekalian banyak gitu tuh ya. Maksudnya namanya tukang kan ya. Kalau cuma ini doang makan atau rugi ya gitu. Jadi dijadiin apa gitu. Tapi yang kepake satu doang. Yang itu mah papan-papannya buat pembatas, penghalang gitu tuh. Ya. Nama itu kan kebutuhan orang tua, ya kita dapat ini aja gitu. Udah di situ tuh, terbuka gitu. Sempat waktu itu ngungsi ke toko waktu lagi renov.
Di toko orang sampai beli lagi belanja juga kita belajar aja santai aja gitu. Yang penting kita mah niatnya fokusnya belajar, udah fokus aja sama tujuan gitu ya. Nah, terus habis itu, nah sebelum begini ya, ini alhamdulillah yang sekarang nih, sekarang ini untuk materi, modul, soal itu tuh alhamdulillah udah terstruktur rapi gitu ya. Meskipun masih masih dalam tahap perbaikan juga ya. Dan ini butuh koordinasi banyak orang ya, nggak cuma aku sendiri ya. Tapi aku jelasin dulu nih ya. Yang saat ini kondisi seperti ini nanti aku tunjukin gimana dulu itu kayak gimana gitu ya. Nih, kalau sekarang alhamdulillah ya udah enak, udah rapi, udah banyak. Kayak yang ngerjain pun guru-gurunya masing-masing tuh ada bidangnya gitu, ada bagiannya. Yang bagiannya ilmu hadis berarti ya dia ngurusin yang tajwid, yang bagiannya jurusan kimia ya dia bikin soal kimia, bikin soal apa. Itu udah ada bagian-bagiannya. Nah, kalau mudah dulu nggak apa-apa ya. Ada soal bimbel reguler SD, setiap bulannya tuh ada soalnya masing-masing. Jadi nggak selalu sama gitu ya. Matematika, karena kan satu semester pasti soalnya beda-beda terus toh, jadi beda-beda soalnya. Kelas atas, bawah, tengah gitu. Kalau sebelumnya kayak gini, jadi kayak dipisah gitu. Kelas bawah itu kelas 1 dan 2 SD, kelas tengah itu 3 dan 4 SD, kelas atas tuh 5 dan 6 SD. So ada soal bimbel SMA, per bulannya ada soalnya. Dan dia bikin soalnya tuh setiap 1 bulan. Jadi setiap sebelum bulan mulai itu, dia udah bikin soalnya gitu. Itu untuk sebulan ke depan. Ada apalagi nih soal bimbel SMP ada juga. Tapi ini sekarang ya nanti aku kasih tahu kondisinya ketika yang dulu ya yang dulu nih. Ini contoh soalnya tapi loadingnya lama banget nih. Aduh. Ini aku nge-recordnya pun lama banget ya kata aku. Loadingnya lama banget. Sebentar aku betulkan saya. Nungguin dia loading doang nih. Aduh hai. Nah kayak gini. Bikin soal mah yang penting mah ada kop-kopan juga itu mah alamat doang sama nomor WA gitu doang sama alamat email. Kasih logo. Ada logo Desara karena my moms, my umi, emakku tercinta. Dia seneng. Tak masukin terus logo. Logo Desara. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah oh ini file penting. Ada raport semester ya. Ada modul tuh. Modul kayak buat calistung. Ya, ada semuanya. Tapi ini belum selesai ceritanya. Aku sama Risa ini yang nyusun nih. Kakak Risa yang ini nih. Kita yang menyusun modul Calistung. Ada lagi, satu lagi Miss Natia. Miss Natia itu bagiannya. Kalau kita sama sih sama. Nanti aja nggak usah dijelasin secara detail banget lah ya. Ini udah belum sih? Lagi loading ini. Udah kali ya? Oh udah. Oke. Sebelum kayak gini ya, dulunya kayak gini. Jadi kita belajar itu, dulu aku ngajar ya, masih nggak tahu arah. Dulu tuh aku ngerasa aku tuh suka MTK dan suka bahasa Inggris. Jadi aku ajarin itu dan aku ngerasa MTK tuh memang penting menurut aku lah ya. MTK tuh penting buat apa? Tuh buat basic knowledge menurut aku ya. Matematika tuh anak kalau udah bisa matematika logiknya jalan, yang lainnya insya Allah ngikut gitu ya. Bahasa Inggris sekarang itu pelajaran bahasa ya supaya anak nggak cuma bisa bahas satu bahasa gitu, entah bahasa Inggris atau Arab. Cuma kan kalau Arab, sebenarnya aku basicnya Arab ya. Arab kan masih jarang ya, ya bintang ya di sini sekolah-sekolah pun MTS pun bahasa Arab nggak sebegitunya ya MTS apa sekolah-sekolah Islam pun nggak sebegitunya bahasa Arab tuh ya masih belum lah ya jadi bahasa utama gitu. Tapi bahasa Inggris ini kan mumpung buat iya kan kapan ya bahasa Arab nih ya bisa menjunjung tinggi ya. Tapi bahasa Inggris dulu deh gitu kan karena aku seneng senang belajarnya senang ngajarnya jadi aku ajarin itu awal tuh aku matematika sama bahasa Inggris ya nih gue wes belajar apa kali ini Maya kok jadi mundur ya gimana dia supaya jadi maju supaya di zoom gitu jadi di zoom ini kenapa jadi coba sebentar bingung sendiri kita sebentar pemirsa ya oh ini isi. Nah tuh belajarnya apa kosakata ya. Ini tuh dulu games apa ya? Anak-anak aku minta buat kamus, mereka cari kosakata. Aku kasih bahasa Inggrisnya apa, terus mereka nyari artinya. Jadi mereka belajar buka kamus. Sekarang kan zaman sekarang anak-anak pada nggak bisa ya buka kamus tuh. Anak nih ajarin apa ya? Tuh, dulu masih kayak gini. Ala kadarnya tuh ya.
soal-soal itu aku bikin itu pokoknya soalnya cuma gini doang nih. Jadi matdas, karena aku belum tahu nih, kan aku pernah sih ngajar di lembaga sekolah gitu ya. Cuma kayak aku nggak tahu ya kalau matematikanya, kalau itu KPL kan bahasa Arab ya. Matematika aku nggak tahu buku pelajaran mereka tuh secara terstruktur materinya apa aja. Jadi kayak aku ngajarinnya buat anak-anak ini matdas, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini awal-awalnya nih ya. Ibarat masih belum punya arah nih gitu ya, karena aku sendirian. Belum ada yang ngingetin, belum ada yang ngasih tahu, belum ada yang bantu. Nah kayak gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, jalan aja dulu, pede aja dulu. Kan matdas juga penting. Anak-anak gimana bisa ngerjain materi-materi kalau mereka nggak bisa matdas, matematika dasar. Tuh, aku bikin soalnya juga ala kadarnya pakai map-mapan murah ini beli di Shopee berapa tuh harganya? 20.000 dapat segepok oh, mapnya. Pokoknya murah deh, serba serba murmer. Terus ini karena apa mainan-mainan kan mahal ya di Shopee. Ini aku beli second, mainan Scrabble Junior second ini. Jadi kayaknya kalau beli langsung aku nggak tahu nyari di mana. Ini aku cari second, cari yang murah gitu ya. Terus ini pensil-pensil tuh ya. Karena anak-anak suka pada nggak bawa pensil ya. Tuh. Pokoknya beli ala kadana aja deh. Nah ini nih. Ini tuh dulu aku beli jus ama, cari yang murah, yang harganya berapa ribu gitu ya. Ternyata isinya nggak lengkap, nggak jelas itu jus amanya. Aku bikin status lah, gitu. Tiba-tiba ada orang baik, dia ngasih ngasih jus ama Santi, Rik, ama Santi. Ini nih yang ngasih jus ama nih. Lama akhirnya ya udah dipakai sama anak-anak. Pokoknya mah ya udah aja gitu masalah modul materi nggak usah pusing apa yang kalian bisa mulai dulu aja nanti lama-lama nih nanti tapi nanti ya gitu. Yang penting kalian terus terus cari tahu terus belajar terus research apalagi kalau misalnya nanti udah ada partner tuh lebih enak lagi tuh. Terus setelah kalian udah tahu nih ya udah tahu kalian bidangnya di mana udah ada tempatnya udah bikin soal tuh ya bikin soal atau enggak materi gitu ya sesuai bidang kalian tentukan harga terendah dulu. Tentukan harga terendah. Jangan mahal-mahal dulu karena kalian baru ya orang masih belum kenal siapa sih Ima ini, siapa sih Kak Ima ini. Emboh nggak ngerti orang dia SMP SMA juga pesantren nggak pernah di rumah. Kuliahnya juga ngerantau di Jogja di Malang ya. Mana tetangga kenal Ima ya. Makanya kita kasih harga murah dulu gitu ya. Biar orang tahu nih, oh ternyata belajar sama Kak Ima tuh begini ya gitu. Ah mau deh anak saya di sini gitu. Yang penting murah dulu. Murah itu nanti lama-lama akan ngefilter tuh. Oh ini orang-orang yang misalkan gak disiplin pembayarannya. Ya udah nggak apa-apa kalau kita kehilangan dia gitu. Oh ini orang-orang yang beneran serius belajarnya. Kita akan keep orang-orang itu. Jadi mulai dari harga murah dulu, ngejangkau semua audiens dulu nih. Oh ternyata kalau ngajar anak-anak kayak gini kayaknya agak susah ya. Oke deh kita naikin kelasnya gitu. Akhirnya kan makin ke filter kan. Ke filter kita ngajar makin enak, masalah bayar-bayaran tenang nih hati ya nggak ada yang gimana-gimana gitu jadi pokoknya mulai jangan jangan langsung mahal orang nggak tahu kalian siapa gitu dan kalian pun pasti porto mengajar kalian belum sebanyak itu kan apalagi kalau misalkan pas kuliahnya nggak pernah ngajar nggak pernah gimana-gimana itu akan orang akan sedikit akan susah percaya gitu ini dulu aku pertama kali itu privat ya lulus kuliah itu aku ngajar privat ya aku udah sering cerita deh ya Allah ya di vol 1, vol 2, vol 3 oh ceritain ulang lagi aja lah ya semoga tidak ada yang bosan ini nih dulu tuh ngajar privat 30.000 per pertemuannya per jam kayaknya per pertemuan deh Se sejam-sejam juga endingnya tuh aku kayak mau 2 jam kayak dihitungnya satu pertemuan gitu ya Allah pokoknya itu mah kataku ya nggak ada ininya 30.000 aku ke Purwakarta sana tuh ya ke Jombang gitu ya, ngajar 2 jam gitu 2 jam udah gitu ya. Ini nih 30 mana anaknya juga kagak ada nurut-nurutnya ya kata aku men sendirian gitu kan nah ini dulu tuh 30.000 itu ngajar semuanya nih orang berikut sobat dunia aku jabanin gitu ya apalah tapi macam-macam lah ya inilah ya nggak semuanya juga orang mau ini kan dulu tuh pikiran aku bisa nyediain apa kasih gitu tapi ternyata lama kelamaan kita nggak bisa kayak gitu kita harus lihat orang butuhnya apa oke kita sediakan kayak gitu jadi lama-lama nanti kita pasti akan belajar gitu ya setelah itu aku naikin ya naikin salah setelah itu baru nih aku mulai yang bimbel itu harganya awal murah dulu 80.000 karena waktu itu aku tanya ke tetangga teh berapa emangnya les di sini gitu kan oh anak-anak blok ini biasanya lesnya di situ mak sama bapak guru katanya berapa teh sebulannya gitu
80.000 dia katanya. 100.000 gitu tuh. 100.000 per bulannya, 8 kali pertemuan. Oh berarti aku harus di bawah dia supaya aku bisa ngerebut nih murid. Niatnya jahat banget ya. Enggak, maksud aku supaya bersaing gitu ya. Ya kalau nggak anak-anak muridnya, kalau nggak onoan yang murid-murid yang lain gitu kan. Lagian kalau bimbel-bimbel les SD mah pasti niatnya biar harga biar nilainya dinaikin kan di sekolahnya. Aku sih dapat info kayak gitu ya. Yang les sama bapak guru nilai matematikanya 100 kayak gitu kan ya, emang. Ih, skip. Habis itu tuh dulu tuh awal-awal 80.000. 80.000 tuh aku bikin harga. 80.000 itu udah 8 kali pertemuan sebulan. Sejam-sejam ya gitu. Itu udah matematika bahasa Inggris gitu ya. Nah, dulu itu aku masih bingung nentuin sih jadwalnya. Akhirnya aku bikin aja Jumat Sabtu, ada yang Sabtu Minggu, tapi jamnya selalu jam segitu gitu ya. 2 kali seminggu aku masukin aja mata pelajaran ini sama ini. Kelasnya 2 sampai 3, 5 sampai 6. Tuh. Karena waktu itu yang daftar cuma itu, nggak ada yang daftar kelas 1, nggak ada yang daftar kelas 4. Jadi aku bikinnya itu aja. Pokoknya kita mau gimana keadaan deh. Jangan macem-macem, gak usah neko-neko deh kalau masih merintis mah ya. Kita mah iyain aja dah gitu ya. Terus habis itu aku naikin lagi. Aku naikin lagi jadi habis itu aku naikin lagi gitu. Habis itu aku naikin lagi. Habis itu aku naik maaf 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 iklan. Habis itu aku naikin lagi jadi 150.000. Kalau nggak salah tuh pernah deh 120 ya. Tapi mana ya pamfletnya ya? Embuh ya aku lupa hilang kayaknya. Ah, terus sebentar dulu ya. Terus habis itu naik jadi 150.000, tapi masih sama. Tapi di sini posisinya yang daftar udah rame, udah banyak gitu ya. Ibarat kata orang udah pada nyari nih gitu ya. Udah pada nyari, oke. Supaya ada daya saing nih ya, supaya orang-orang berebut sih, harganya kita naikin tuh. Jadi 150.000. Tapi memang pada niatnya awalnya emang harganya nggak semurah itu sih. Kenapa harga dibikin murah? Supaya orang-orang bisa ngerasain dulu. Oh ternyata belajarnya nyaman ya. Oke deh lanjut gitu tuh. Tapi kalau ternyata nggak nyaman ya nggak apa-apa. Mereka bisa cari tempat lain yang menurut mereka itu oke. Menurut mereka itu nyaman. Nggak masalah ya. Jangan pernah mempermasalahkan, aduh dia nggak mau lanjut jadi aku. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin emang dia nggak terbiasa dengan panas-panasan pakai kipas gitu ya. Kasihan juga dia, nggak apa-apa. Kan kita cari orang-orang yang beneran mau belajar, mau serius. Itu aja yang kita cari gitu, yang mau belajar sama kita. Yang lainnya nggak usah dipermasalahin. Udah, belajar ya. Terus ini klasifikasinya udah aku bagi dua. Ada MTK kelas 1 sampai 3 itu kelas bawah, kelas 4 sampai 6 SD itu yang kelas atas. Tuh. Jadi kayak aku bagi 2 jam nih. Tuh. Terus sempat lagi aku naikin jadi 200.000. Tapi waktu itu aku bikin kelas intensif matematika. Bener-bener itu matematika, olimpiade segala macem tuh ya. Tapi gagal, gak ada yang daftar. Ini kayaknya kalau nggak salah aku cuma ngajak satu anak yang aku rasa dia pintar, ah, sini deh kakak-kakak bimbing kamu gitu ya. Dan itu berjalan sekitar 1 atau 2 bulan ya. Jadi udah cancel programnya karena nggak ada murid gitu. Dan nggak apa-apa, trial and error. Gitu. Terus habis itu baru setelah itu aku fixin harganya di 180.000. Tapi harus tahu ketika aku naikin harga ini langsung banyak yang berhenti. Karena memang terlalu ini ya, apa namanya terlalu cepat. Salah aku di situ waktu itu adalah karena aku naikin harga terlalu cepat dalam jangka waktu yang sangat sempit. Naik, 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 jeder, hilang semuanya tuh muridnya. Tapi nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget. Namanya kan kita belajar ya, maksudnya aku pun tanpa coach waktu itu nggak ada arahan, nggak ada bimbingan dari siapa-siapa, berdasarkan hati aja maunya kayak gimana, bisanya kayak gimana ya aku eksekusi aja. Sampai akhirnya baru di semester depan ini insya Allah nanti harganya fix, ini udah nggak akan naik lagi di harga 200.000. Ini udah mentok. Karena ini sebenarnya memang angka yang aku pengen dari tahun pertama aku bangun bimbel itu. Cuma nggak mungkin aku langsung bikin harga sini. Nggak ada yang daftar nanti gitu kan. Jadi butuh waktu, ini di tahun ketiga baru bisa aku matokin harga yang mau 200.000. Jadi prosesnya nggak cepat ya. Semua butuh waktu. Oke. Terus buat promo gratis untuk awal. Dulu itu awal programnya kalau udah berapa tahun ya, udah sering cerita gini. Sanlat ya waktu itu. Sanlat ini Sanlat Ramadan sebenarnya dibayar 250.000 per program ya. Gak ada yang daftar, satu pun gak ada yang daftar.
karena nggak ada yang daftar. Karena nggak ada yang daftar, untungnya ya. Kita mah ya selalu ingat, kalau kita bukan siapa-siapa, kalau kita nggak punya apa-apa, kita punya Tuhan. Berdoa, minta, wis tahajud tuh disering-seringin. Ini udah kunci utama ya. Jujur, aku mah kalau ibadah, masalah ibadah nih ya. Quran aku biasa aja. Salat duha aku biasa aja. Nih kencengin Maaf Kak, suaranya hilang Mak. suara masih hilang, Mm-mm. masih Belum hilang, masih ada. aman, belum. Oke 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 oke. Wait. Ada kok Kak suaranya. Ada, Ada, Mak, ada. Dia aku belum ada tadi. Sorry, aman. sorry. Maaf ya, aku Nah, manggil Risa itu Seng. Maaf ya, semoga kalian apa refleksnya tidak bermasalah untuk kalian nih. Ini partnerku, ini yang bangun email privat nih. Jadi itu pokoknya ya, kita jangan lupain ibadah deh pokoknya ya. Kita semua tuh bukan siapa-siapa, semua dari Tuhan dia, bukan dari Allah ya. Minta sama Allah ya kalau kita nggak punya apa-apa. Dan waktu itu ajaibnya ya, karena lagi bulan Ramadan juga, tiba-tiba tuh nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba dokter Sinta, ini, anggota Dewan ya DPR, itu terketuk hatinya. Karena aku juga gak minta, nggak ada aku minta-minta deh. Tiba-tiba aja reply status. Ini saya mau kasih beasiswa nih buat 10 orang yang mau ikut beasiswa, mau ikut program ini. Insya Allah kata aku, perasaan aku tuh nggak ada ngemis-ngemis ke dia, nggak ada ngemis-ngemis ke siapa-siapa. Pasrah aja aku tuh meh. Kalau nggak ada yang daftar ya udah nggak apa-apa, tinggal di cancel ya. Kalau ada yang daftar ya udah berapapun kita jalanin gitu kan. Ini harga juga udah turun-turunin terus nih. Kan akhirnya kayaknya nggak 250.000. Karena dikasih beasiswa 10 anak ya udah akhirnya ini waktu itu kan dimulai 10 anak ya. Tapi ada aku minta ke Teh Ita waktu itu kan. Teh Ita tuh tetangga yang suka bantu-bantu gitu. Teh, ini ada beasiswa dari Dokter Cinta gitu buat 10 anak gitu. Yang mau ngaji masih ini aja Teh, datang aja gitu. 10 anak yang datang 13. Terus lah hajar aja gitu ya. Tiganya mah ya udah bonus lah ya. Itu dibeliin buat apa buku, buat gaji gurunya segala macam. Pokoknya sesuai itunya program lah ya. Ini rame nih akhirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-nya mana nih satu lagi? Oh, dia suka hilang-hilangan yang satu lagi tuh aku ingat. Siapa namanya? Sudah lupa ya. Pokoknya itu. Udah tuh. Habis itu sama dokter Sinta. Mana dokter Sintanya ya fotonya ya? Ini kayak penutupannya deh. Udah pulang dulu dokter Sinta sibuk soalnya. Kayak gitu ya. Jadi karena udah gratis tuh ya, dari mereka, karena di pas Sanmat ini aku setiap sore itu selalu ngajarin matematika. Aku selalu ngajarin matematika ke mereka. Orang tua tuh jadi kayak, wah mantep nih anak saya jadi sekarang jadi bisa matematika. Matematika di sekolahnya udah paham. Biasanya enggak gitu kan. Karena aku drill terus tuh soalnya. Awalnya nggak ada niatan bikin les, jujur. Nggak ada. Habis itu karena itu diminta sama Tita, Mak, bikin les sih, Mak. Ya nggak bikin bimbel sih, Mak. Kataku, bimbel di mana? Tempatnya cuma kayak gini. Ya udah dah mulai aja kataku ya, dengan seadanya waktu itu. Habis itu diajaklah teman-temannya gitu ya. Udah jadilah gitu. Akhirnya jadilah program itu. Apa nih nge-like. Hmm, ada apa kita? Karena mau bikin bimbel waktu itu ya, akhirnya aku bikin event nih karena lagi Ramadan juga ya, dan bikin lomba Ramadan ceria, lomba mewarnai, lomba azan, lomba tilawah, lomba tahfiz gitu ya. Karena emang orangnya suka ini aja, suka bikin acara imam. Itu juga sebenarnya aku nggak punya duit. Aku tuh kerja di sini bantuin orang tua ya. Jadi kayak adalah duit dikit-dikit. Ini awalnya mau bikin lomba teh hadiahnya cuma dikit ya waktu itu. Cuma tiba-tiba ada lagi yang beneran ya. Masa Allah kita mah nggak ada yang tahu ya. Bapak-bapak yang punya bengkel ya, bengkel Mandiri Sejahtera di situ tuh di Tanjakan. Dia ngasih duit berapa juta? 3,5 juta. Dia bukan ngasih duit 3,5 juta. Lupa berapa? Pokoknya banyak. Eh, Abi aku tuh nge-share di grup RT kan. Terus ada bapak-bapak di situ reply, Pak, karena suka sholat jamaah kan gitu. Pak, ini saya mau ngasih hadiah buat yang menang juara gitu. Berapa total hadiah yang dibutuhin? Aku list lah. Ini 100.000, tambah berapa ribu, tambah berapa ribu, semua lomba tuh kan, semua kategori. Totalnya kalau nggak salah 3,5, apa 4,5, aku lupa. Pokoknya sekitaran segitu ya. Beneran, dia bukan ngasih dong. Udah diamplopin sama dia. Diamplopin ditulisin juaranya satu-satu. Masya Allah kata sama ya.
alhamdulillah ada aja rezekinya ya. Terus kan awalnya kayak aku punya duitnya cuma dikit ya, paling buat hadiahnya cuma kayak piala kan di Shopee murah ya, 35.000 doang gitu tuh. Terus sama ini puasa nggak ada snacknya, untungnya tuh bikin event di puasa nggak ada konsumsi. Terus paling buat nemtek sama buat bayar fee juri kayak gitu. Nah di sini momennya aku mulai sebar brosur, jadi kayak aku cetak brosur. Tuh. Nah selain kumpulkan massa dan sebar brosur, dari situ mulai pada daftar. Kita juga perlu apa? Kita nggak tahu ya apakah semua orang memiliki. Jadi ini konten yang kita aku bikin. Tadi di situ ya. Ya ada sedikit tompakan pada diri mereka. Tompakan penting dalam hidup juga ini dari awal juga. Nah, itu tuh ya. Jadi kita perlu juga bangun sosial media. Aku nggak tahu kenapa waktu itu kan udah setahun tuh bimbel aku kan. Setahun bimbel aku terus kayak pengen bikin recap gitu ya perjalanan selama setahun ini gitu ya. Bikin video iseng waktu itu. Ini bikinnya juga di Instagram, nggak pakai aplikasi edit apa-apa. Kadang aku begadang sampai malam tuh ya, kayak recalling memory selama setahun udah ngapain aja kayak terharu gitu ya, alhamdulillah gitu. Itu udah sebenarnya kayak masih ada yang nggak puas ya editan tapi udahlah udah ngantuk waktu ya langsung aku upload itu bener-bener kayak kayak memang Allah Maya kalau udah sama hamba-hamba ini tiba-tiba tuh viral kontennya viral kemana-mana gitu ya yang tadinya IG Bimbel cuma followernya cuma 35 orang jadi 4.000 itu mah ya Allah kalau aku mah, apa nih gitu ya jadi di sini tuh udah jadi obrolan aku sama guru-guru ini Kak, aku mah nggak promosi kemana-mana, Kak. Ya Allah, nggak tahu ini kenapa rame ya. Itu dia sering banget. Iya bener ya Allah, ini promosi jalur langit aja. Jadi beneran deh, pokoknya kencengin jalur langitnya. Karena di situ jalannya gitu. Itu jalannya selama ini aku tempuh ya. Ya aku mau promosi yang gimana-gimana gitu pakai banner kayak IF apa. Bimbel-bimbel enggak, belum ada duitnya ya. Tapi bener-bener jalur Allah aja. Tiba-tiba orang pada tahu, tiba-tiba orang pada nyari, tiba-tiba orang pada berebut daftar ya, Risa. Itu mengalaminya war kayak gitu dari Allah pokoknya ya tuh bangun sosial media tetap harus ada IG ya IG harus ada karena zaman sekarang orang nyari di IG sama kalau bisa WA itu kayak WA-nya nanti pemateri besok kan Nabila jadi WA-nya itu ada logo ada keterangan ininya jadi jelas orang kalau menghubungi nomor itu oh ini beneran nih punyanya Bimbel Gengsi Academy gitu karena ada keterangannya kalau aku kebetulan aku udah males nomor yang lain aja nomor aku udah penuh karena udah ada nomor admin ya jadi biar admin aja lah kata aku ini kayaknya kalau aku ini juga mana kerjanya galau-galau mulu ya ini dikit galau dikit hapus PP ya galau dikit hapus bio ya Allah kata aku udah deh udah nomor admin aja deh apa-apa sekarang admin semua ini jadi nomor pribadi tapi udah terlanjur kesebar jadi orang masih tetap ke sini tapi ya sudah lah kata aku nanti aku alihin gitu tuh karena nggak gampang juga ya mau ini jadi nomor admin juga banking semua maunya di sini ya kata aku udah nggak apa-apa udah nasibnya begitu kita syukur ya alhamdulillah ya sumber rezeki dari situ bikin konten-konten nggak melulu tentang ini ya nggak mau tentang program kalian les-lesan boleh tentang cerita kalian boleh tentang apa namanya kesehariannya atau proses kayak aku nih lagi bikin media aja terus aku kontenin aja kayak gitu jadi yang penting ada konten orang nanti kalau tahu-tahu ada yang viral oh orang tahu gitu oh ini beneran loh bimbelnya beneran jalan gak cuma ini doang gitu
ada highlightnya, ada alamatnya di mana, ada nomor di mana mereka harus menghubungi, ada ya kalau ada keterangannya ya program kalian itu apa aja, ada apa lagi nih, apa namanya jargon ya, jargonnya kayak gitu. Cantumin semuanya yang lengkap dan sampai orang nanti pas udah kenal kalian tiba-tiba infonya nggak lengkap, bingung, saya mau daftar kemana nih, bingung. Jadi permudah langkah pendaftarannya mereka. Ya. Lalu bangun profil yang informatif dan rapi. Kalau eh, eh, amin-amin nanti misalkan udah banyak gitu guru yang masukin. Kalau masih kalian masukin profil kalian tuh apa? Apakah kalian pengalaman mengajarnya gimana? Misalkan Risa udah pernah mengajar di sini, di sini, di sini, di sini. Cantumin semua Ris. Cantumin mau kata orang pansos kayak apa tuh skip aja orang-orang kayak gitu. Skip orang-orang itu. Biarin. Namanya kita masih merintis. Porto tuh harus kita tunjukin. Tunjukin kalian. Pernah pengalamannya apa aja, prestasinya, organisasi. Supaya tuh beneran orang jadi percaya gitu. Oh ini orang bukan orang sembarang gitu ya. Dia beneran terjang, sepak terjangnya tuh udah bus 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 gitu tuh ya. Masukin. Detail alamatnya di WA juga ada nih harusnya WA bisnis ya. Alamatnya, jam bukanya. Ini kenapa jam 10 ya belum kita ubah ya, Sing. Gak apa-apa, skip nanti. Terus habis itu kalau bisa ada katalognya, masukin katalognya, apa aja programnya gitu ya. Jadi yang rapih gitu kalau bisa ya. Nah, sebenarnya harusnya di awal ya, kenapa aku bisa di poin ke-9 ya. Kalau mau mulai itu, mulai dari yang terdekat, tanyain tetangga kalian. Atau enggak sekolah dekat kalian. Tanyain, mereka tuh kesulitannya di mana gitu, di bidang apa, atau enggak mereka tuh hobinya apa ya gitu. Ada banyak suka apa ya, lagi pada banyak nyari apa ya gitu, apa yang contoh nih ya, kalau ngeliat di Cilegon ya bahasanya ya, Cilegon itu banyak banget yang suka ikut lomba-lomba mewarnai. Lomba-lomba mewarnai, berarti kalau gitu sanggar mewarnai oke nih gitu. Tapi kalau kalian nggak punya skillnya jangan ini ya, itu berarti eh, miliknya orang yang ini gitu. Maksudnya jangan jangan sampai kita bohong dengan kemampuan kita, kecuali kita punya temen tim gitu ya, emang dia jago mewarnai, oh nanti kamu yang ngajar, aku yang handle gitu. Itu ya, itu beda lagi ya. Cari aja gitu. Oh, misalkan kayaknya peluang bisnis peluang bisnis apa misalkan ya yang lagi viral misalkan sourdough ya, sourdough di sini oke deh karena masih dikit, kayaknya orang-orang bisa nih kalau misalkan mau belajar sourdough, aku bisa nih bikin sourdough dengan oke, aku pengen buka kelas gitu, banyak nih kafe yang mungkin yang lagi butuh apa gimana. Nah itu jadi kita cari dulu, tanyain ke tetangga. Aku juga kadang gitu, teh kira-kira kalau anak SMP pada ngabisinnya belajar apa ya, oh misalkan matematika, oh bahasa Inggris, oke berarti kita cari itu. Kalau misalkan dia nggak nyebut bahasa Indonesia, jangan malah ngadain bahasa Indonesia. Ini aku ngasal dong ya. Atau misalkan mereka nggak butuh PKN, kita jangan jadiin PKN gitu. Kita cari apa yang mereka butuh gitu. Kecuali kita emang niatnya mau ngembangin itu di situ, boleh gitu ya. Silakan sesuaiin aja deh gitu ya. Oke. Inovasi program secara berkala ya. Awalnya ini kalau aku di bimbel aku aja ya gitu. Maksudnya masih kecil-kecilan juga gitu, bukan bimbel yang gede-gede gimana tapi ya amin aja gitu ya. Nih, awalnya tuh skip. Awalnya SD, terus buka madrasah tapi gratis, terus buka kelas MTK SD, terus bikin bimbel SD skala besar, misalnya udah mulai akbulat ya, terus hiring guru, terus bikin sekolah Quran khusus perempuan, gagal juga nih, akhirnya bikin madrasah Quran SD, ubah nama, kan kalau sekolah Quran nggak menjual, jadi madrasah Quran SD, bikin lagi madrasah Quran TK, karena banyak yang minta, habis itu nyoba lah bikin calistung ya, ini agak nekat tapi karena ada yang mau ya, akhirnya aku mau nggak mau tuh belajar, tanya ke guru-guru yang lain gimana ini cara ngajar-ngajarnya di SMP, aku nggak bisa, aku udah nyoba sekali nggak bisa, akhirnya aku cari gurunya, buka lagi kelas bahasa untuk anak, tapi gagal yang kelas bahasa untuk anak, cuma berjalan berapa waktu ya, 2 bulan atau 3 bulan itu close karena muridnya off semua. Habis itu buka lagi sensor motorik karena ada gurunya, ada salah satu tutor di sini yang emang punya basic knowledge di situ, oh buka kata aku. Terus buka lagi TK SD karena aku ngerasa mampu, akhirnya aku ajarin tuh, tapi MTK doang, nggak sama bahasa Indonesianya. Buka lagi bimbel SMA karena ada guru-gurunya, yang nggak ada aku cari, aku hiring lagi. Buka lagi TK SMA,
Ini nanti ya insya Allah tahun depan semester depan stimulasi kelas stimulasi atau PAUD setara PAUD ya tapi bukan PAUD. Ini juga insya Allah semester depan terus kelas bahasa Arab buat remaja ini juga insya Allah semester depan sama bimbel eksklusif yang semua mapel mapel semua mata pelajaran itu juga semester depan gitu. Jadi inovasi program itu harus jangan cuma stuck di satu program itu terus nanti nggak berkembang gitu karena orang orang tuh selalu suka sensasi ya, suka rasa yang baru ada apa lagi nih gitu tuh. Dan kita semua nggak tahu ya, barangkali yang itu nggak dicari, yang nyari itu yang dicari itu yang lain. Nah, itu fungsinya kenapa kita harus inovasi program secara berkala. Karena barangkali di antara yang kita coba belum nemu nih mana yang akhirnya itu jadi titik kebutuhan masyarakat. Sampai akhirnya kita coba-coba ketemu nih titiknya. Boom gitu ya. Ini pun dari sekian banyak yang aku coba program-program ini dan ternyata di tahun keberapa nih berarti ya? Tahun kedua ke ketiga itu baru nemu oh ternyata ramenya justru di sensori motori. Padahal awalnya cuma lulusan SD, ternyata yang SD rame, tapi maksudnya ya kadang rame kadang sepi gitu. Justru yang ternyata menjadi market utama malah sekarang tuh pendidikan anak usia dini ya itu malah lebih banyak gitu. Jadi kayak kenapa kita perlu baik mencoba supaya kita tahu gitu lebih luas jangkauan. Selain itu bikin juga promosi diskon Google Maps gitu. Dulu tuh aku bikin, kalau dia bukan 50.000, aku baru ingat 30.000. Apa pernah juga 50? 30.000 deh kayaknya. Tapi kalau kalian bikin diskon kayak gini harus siap bakar duit ya. Maksudnya bukan cuma bakar duit, rugi gitu tuh. Karena bakal berkurang kan pemasukan kalian. Ini kalau nggak salah sampai berapa juta waktu itu. Karena emang ini ya niatnya buat ini. Lupa. Bayi ini ada 50 orang yang review, sekitaran 50, kurang dari 50 sih. Kali aja cuma 30.000 ya. 1,5 jutaan waktu itu, akhirnya minusnya. Tapi ini jadi naikin engagement kan. Orang kalau apa-apa kan sekarang ini di Google ya. Kalau nggak di Google, kalau nggak di IG. Di Google cari, bimbel ini, keluar email privat. Kan jadi poin plus gitu kan. Tapi kalau misalkan Google reviewnya nggak ada apa-apa, kita nggak punya website, mati kita gitu kan. Orang nggak tahu kita gitu. Jadi itu penting juga. Selanjutnya adalah susun sistem pembayaran yang rapi ya. Dulu aku kayak gini nih, yang kwitansi ini. Dulu pakai apa ya? Oh, dulu cuma beginian doang. Kwitansi deh, kayaknya dulu awal mulai kwitansi. Ini cetak custom di Shopee waktu itu tuh murah kok ini. Jadi kayak karena kan orang tua kalau habis bayar butuh dong kwitansi, entah buat nanti tunjukin ke suaminya ini saya benar udah bayar. Kan ini bukti-bukti pembayaran kan untuk orang tua kan tuh arsipnya harus rapi kan. Jadi kwitansi harus penting ya, jangan sampai nggak ada gitu. Mau kwitansinya versi ini cetak atau mungkin yang versi WA. Jadi intinya ada bukti lah, jangan sampai orang transfer tuh udah gitu aja gitu tuh. Versi chat juga boleh. Sekarang kalau Bimbel 54 sekarang pakai chat ya. Karena kenapa? Karena aku jelasin dulu ya. Terus habis itu versi cetak nih kayak gini tuh dulu pernah tuh aku bikin ya. Terus tabel manual ya. Jadi ini pendataan untuk di akunnya. Terus pakai yang aplikasi waktu itu ini aku bayar per bulannya berapa? 36 atau 60.000 aku lupa. Terus pakai Excel pernah juga pendataan untuk aku pribadinya gitu. Sampai pada akhirnya aku sekarang merasa eh, mudah, terus nyaman dan tidak akan tertunda itu jika cukup kwitansi itu versi chat. Ya, ya Riz ya. Karena kan langsung ya. Kita tinggal isi-isi gitu. Karena kalau misalkan pakai aplikasi harus ngisi-ngisi ini lama. Ya kan berarti misalkan ada banyak gitu kan. Ini nggak kekejar nih gitu. Belum lagi kalau aplikasinya lemot atau gimana gitu kan. Itu kayaknya akan ini. Terus dulu pakai Excel sih sebenarnya bagus ya dulu sama kakakku nih ada nih orang di depan aku nih. Cuma karena kakak udah mulai sibuk ya ngurusin toko gitu ya. Aku sendiri nggak begitu paham ya. Mohon maaf saya emang kurang jago ya di bidang-bidang beginian Excel ya. Akhirnya ya udah, yang penting aku bikin pendataannya lengkap, tertata rapi, keuangannya, pemasukan, pengeluaran itu rapi. Aku cukup bikin tabel, terus aku print, terus itu aku serahin ke Risa buat nanti dia centang-centang kapan pembayaran gini-gininya. Lunas aku belum gitu. Itu kan udah enough ya menurut aku ya. Terkait statistik gitu, grafiknya apa-apanya, aku belum bikin lagi karena kemarin tuh sempat kayak aku serahin ke Tata, tapi nggak jalan. Katanya ada di depan aku ini lagi tengah-tengah. Karena nggak jalan, jadi kayak menurut aku ya apa bedanya? Kalau gitu mending aku fokus aja di tabel gitu ya. Seperti itu. Jadi terserah bikin semudah mungkin. Jadi jangan sampai catatan itu nggak inilah ya, bikin yang ribet, ujung-ujungnya nggak ini nanti gitu kan. Terus bikinlah peraturan murid atau wali murid. Cuma ini sistemnya sifatnya
Kalau seandainya misalkan di bakalan udah mulai agak serius nih, murid-muridnya misalkan udah agak banyak nih, nah itu baru bikin. Tapi kalau masih awal nggak usah yang serius ini juga nggak apa-apa gitu ya. Misalkan aturan untuk menjaga fasilitas bimbel, untuk menghargai guru, untuk membawa alat tulis, untuk jam kedatangan dan kepulangan, jangan sampai datangnya awal banget pulangnya telat, berarti kita jadi kayak daycare jadi nyawa gitu ya. Ini susunlah gitu ya aturan. Tapi kalau masih awal mah nggak usah. Pembayaran SPP-nya kapan? Terus jalur komunikasinya ini kalau nanti-nanti ya. Misalkan kayak tadi tuh, WA aku udah mulai jarang kebales nih kan, misalkan karena yang orang tua yang WA berat gitu ya, kata aku, aduh katanya, kapan ini dibalasnya yang udah kecampur mana WA yang urusan temen-temen, urusan keluarga, sama yang wali murid kan. Akhirnya bikin lah jalur komunikasi, oh apa-apa ke admin ya bun, jangan ke saya gitu kan kayak gitu tuh nanti ya, misalkan agak besar apa gimana gitu ya. Terus grup WhatsApp ingetin, grup WhatsApp harus dibuka bun, dibuka ya. Kalau ketinggalan informasi kita pula yang disalahin kan, jadi ini ingetin lah orang tua gitu. Dan perizinan misalkan kalau mau izin nggak masuk atau apa, sebenarnya nggak apa-apa sih ya, cuma kan kayak kadang masih juga ke misalkan ke aku ke kitanya apa gimana gitu, itu diatur aja gitu ya. Kayak gitu lah. Ini contoh doang ya, contoh. Contoh akad pendaftaran dan tata tertib bimbel lima privat yang nasional di depan gitu ya. Terus susun jadwal yang rapi. Dulu tuh kayak gini nih, aku tuh jadwalnya tuh cuma ini nih. Jadi kayak eh Riko, Riko, matematika Sabtu jam segini. Pokoknya kayak kacau, chaos, jadwal chaos. Nih, Almi, tuh ya, muridku yang dari pertama sampai sekarang masih ada. Nih, Almi, Haisa, sama Nadine, tiga murid itu. Love. Riko juga sih, cuma Riko dia udah masuk SMP sekarang. Gak tahu dia mondok apa gimana ya. Tiga orang itu is the best, I love ya. Terus habis itu aku bikin kayak gini nih. Ini supaya aku ingat, kayak saat itu aku, karena waktu itu aku masih banyak ngajar privat, jadi kayak aku centang-centang, kapan aku privat, kapan aku enggak, supaya hitungan privat di akhir bulannya tagihannya tuh benar gitu ya, aku nggak yang salah ngitung gitu. Terus setelah itu aku mulai bikin kayak gini nih. Kayaknya ini dulu deh. Udah mulai alhamdulillah aku tuh udah mulai agak banyak gitu ya. Jadi mulai aku kelompokin kelas bawah, kelas atas, Sabtu siapa yang Sabtu siapa, Minggu siapa, yang kelas bawah siapa, kelas atas siapa. Udah mulai agak rame lagi, aku udah mulai misalkan agak pusing gitu ya, atau gimana, mulai nih supaya aku ingat jadwal, supaya aku tidak tidur gitu ya. Nih, dulu tuh Senin sampai Minggu. Dulu tuh aku Senin sampai Minggu tuh aku tidak ada libur, kerja terus ngajar terus entah apa kali ya ngajar apa kali, nikah, boh ya pokoknya itu mungkin kerja aja terus kerja cari duit ya, buat apa kali nggak tahu, nggak ada yang kekumpul juga sih. Balik lagi buat ini, balik lagi buat, semoga nanti akan ada masanya ya berlebih itu ya, amin. Nah itu tuh. Terus habis itu akhirnya mulai tuh sekarang dibikin kalender akademik. Nah ini juga penting ya kalender akademik. Kalau misalkan nanti kalian sifatnya udah bimbel ya udah agak gede atau gimana. Karena orang tua pasti nanya, Kak ini mulai masuknya kapan? Kak ini liburnya kapan? Kak ini libur gak? Kak ini masuk gak? Kak Natalan libur apa enggak? Kak Muharraman libur apa enggak? Nah itu tuh aku harus tentuin dari ini aku nyusun tuh pas bulan Desember. Jadi bulan Desember di tahun 2025 aku susun langsung untuk setahun ke depan 2026. Mau berjalan atau enggak, yang penting aku tanda-tandain dulu aja gitu kan. Gitu ya. Lama juga ya aku ngejelasinnya ya. Maaf kalau bosan ya. Selanjutnya, susun sistem pembayaran. Sistem pendaftaran. Data apa saja yang dibutuhkan. Kalau misalkan butuh nama panggilan. Kenapa panggilan aku butuh? Supaya tahu, ini dipanggilnya siapa nih gitu kan. Karena khawatirnya dia di rumah dipanggilnya Aca, kita panggil Aca, nggak nengok anaknya kan. Jadi kayak kita tanya dulu, nama panggilan dia siapa, tempat tanggal lahirnya, usia. Kenapa usia penting? Supaya kita tahu, oh ini anak usia 2 tahun gitu ya, bisa nggak nih dia nanti ngikutin kelasnya gitu. Oh dia masih belum bisa toilet training, dia masih toilet training atau apa. Jadi kita tahu, oh dia masih pakai pampers, oh dia udah nggak pakai pampers. Kita tahu nanti tuh. Nomor wali, nama wali. Karena ada juga yang dia itu dibayarinnya sama tantenya gitu ya. Jadi walinya itu bukan orang tuanya tapi tantenya. Jadi yang bayar-bayar itu tantenya. Jadi kita harus tahu walinya siapa nanti yang bakal ngebayar gitu ya.
ikut program apa, sesi apa, asal sekolahnya dari mana. Supaya kita tahu nih sekolah nih ngebahas materinya cepat apa enggak di sekolah, kelas berapa gitu ya. Dan kalau misalkan kalian ada banyak sistem pembayaran gitu ya, atau kalau di sini tuh mau tunai 6 bulan atau cicilan bulanan gitu ya, itu silakan diinformasikan di isi form pendaftaran itu. Dan selalu ada akad ya, misalkan kayak akadnya makanya resmi dinyatakan sebelum privat semester tidak dapat membatalkan pendaftaran. Ini boleh loh, karena akad ini kan dua belah pihak toh. Kalau misalkan dia membatalkan, berarti itu salah dia gitu kan. Dan kita nggak perlu melas-las maksa-maksa karena sudah disetujui toh sama dia dengan mengisi form ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nggak ada kalimat ini nih, misalkan di akhir, wassalamualaikum itu orang bisa aja tiba-tiba, maaf nggak jadi ya, kata aku teh, gimana ini tes ibu. Tapi kan kalau ada gitu kan enak. Kalau misalkan juga dia, misalkan kalau misalkan sistem kalian tuh harus konfirmasi setiap bulan gitu, tentuin juga gitu. Misalkan konfirmasi waktu maksimal kapan, supaya kalau ternyata dia konfirmasinya sebelum itu, oh iya bun, nggak apa-apa, kalau misalkan maaf. Tapi kalau misalkan udah lewat, oh maaf bun, konfirmasi terakhir misalkan tanggal kemarin gitu ya, udah tutup gitu. Ya, berarti mau nggak mau dia ikut gitu kan dia lanjut gitu ya. Terus berikan info sedetail mungkin sebelum anaknya fix mendaftar. Jadi nanti dia nggak ada yang kayak, lah kok kemarin saya daftar kayaknya kayak gini ya, kok dia ternyata pas ini kayak gini gitu tuh. Supaya nggak ada kayak gitu, jelasin aja nggak apa-apa, pahit-pahitnya kasih di awal nggak apa-apa. Kalau misalkan butuh trial kelas gitu, nggak apa-apa. Percayalah trial kelas itu nggak yang rugi-rugi amat, nggak rugi sama-sama. Justru biasanya trial kelas ini orang-orang yang serius mau daftar, cuma dia kayak mau tahu dulu gitu tuh ruangannya, teman-temannya, gurunya. Tapi dia sudah mau gitu, jadi nggak apa-apa kasih aja ya. Atur jadwal kunjungan jika wali murid masih ragu. Misalkan kayak, aduh, kelihatannya kayaknya nih Bunda mau daftar-daftar nih. Bun mau ngambil boleh gitu kalau mau lihat gitu. Saya ada di tempat bimbel kok. Misalkan jam berapa sampai jam berapa gitu. Kayak gitu ya. Habis itu jangan pernah gengsi, gunain aja alat-alat seadanya karena kita fokus sama tujuan gitu ya. Suatu saat nanti kita akan kok berkembang gitu. Tapi eh, jangan tunggu tunggu ini dulu lah. Nggak ada ini. Ini. Nggak jalan-jalan itu percayalah. Stuck mulu. Nggak maju-maju hidupnya. Apa yang ada mulai, apa yang ada jalanin gitu ya. Nih dulu begini nih, ya Allah. Setelah aku lihat kayak orang lagi camping, lagi piknik nih. Kayak pakai karpet piknik. Ada kucing pula nih belajar. Ada kucing ikut belajar, ditutupin cuma sama tirai doang tuh. Tapi udah jalan-jalan aja nggak masalah. Habis itu ini, dulu tuh aku nggak punya krayon yang lengkap apa gimana. Ya udah ini pakai stabilo zaman-zaman kuliah ini hadiah waktu aku sidang skripsi dulu nih stabilonya. Pakai aja apa yang ada. Terus di sini ini kelas pakai karpet terjuntai karpet Thomas ini dari kalau nggak salah ini dari tanteku deh. Tapi nggak apa kita pakai aja. Nggak mesti harus estetik untuk memulai itu enggak nanti dulu kalau itu sayang. Kita mulai itu apa yang ada aja dulu. Kita sadar kondisi kita belum yang semampu itu sebanyak itu untuk langsung gitu kan jadi itu. Ini awal-awal renovasi juga nih belum ada apa-apa kelasnya. Tapi ya udah aja mulai aja dulu. Nih waktu itu ada mainan di rumah ini mainan dari zaman kecilnya. Aku bawanya apa yang ada di rumah. Ini masih begini tuh rame-ramean tuh. Kipasnya belum ada nih kalau nggak salah nih, masih awal banget nih, nggak ada kipas. Sih berarti ada karena setelah dipikir-pikir. Nanti kalau ada kipas kasih lah kipas ya. Tuh, lemari cuma satu. Ini dibeliin abi aku waktu itu karena prihatin kali ya, anaknya nggak ada ini. Dibeliin lemari di Shopee ini harganya yang biasanya itu tuh. Lemarinya masih ada, masih ya Allah gimana cara matiin jadwal apa sih? Itu deh pokoknya ya. Nggak kelihatan, nggak kelihatan kita. Nah, itu lemari merah tuh. Ini legend, legend. Masih ada dia sampai sekarang. Karena itu lemari pertama imam privat dari abiku tercinta ya. Ini lemarinya. Ini lemarinya. Meskipun udah mulai nggak bisa ditutup, kuncinya ngestak nggak apa-apa. Meskipun dia warnain merah sendiri nggak apa-apa. Itu kenang-kenangan pemberian dari My Adi tercinta. Terus nih dulu masih begini, ini murahan cari di Shopee yang harganya 8.000 dulu tuh aku nemu nih, 8.000 nih, nak folder nih. Kalau yang bantek-bantek itu mahal banget harganya 40.000. Gak usah kalau duitnya nggak ada, jangan ngadi-ngadi dulu deh. Nih terus, udah pakai mata begitu. Wah, ini Risa nih, the legend. Risa, My Risa. Risa Tilala.
Ngajar tuh dulu kita di toko ya, Riz ya. Iya nih, dulu guru-guru Aldrisa. Waktu itu dia lagi libur kuliah apa ya? Di toko. Itu panas loh waktu itu. Panas. Karena banyak ya Riz ya muridnya ya. Maksudnya kayak sumpuk gitu. Tapi ya udah aja lah, nggak apa-apa. Karena lagi direnov, nggak ada tempat. Berdebu semuanya kan. Pokoknya mah cukup beli fasilitas yang utama. Misalkan kayak widol, kayak papan. Papan nggak usah yang gede-gede gitu ya. Yang secukupnya aja gitu. Terus nanti kita upgrade sambil jalan, gitu. Yang penting mulai aja dulu ya. Terus terus bersyukur ya, terus berjalan. Coba dulu, berapapun mulutnya jalanin aja dulu. Mas ini coba bertahan dulu. Misalkan Mas belum nih kasih apa kasih dikreasiin deh, diinovasiin. Kayaknya perlu tambah ini deh, kayaknya harus ada ini deh. Nggak apa-apa. Kalau benar-benar nggak ada perkembangan, stop. Ya udah nggak apa-apa, kita ikhlasin. Coba bikin program yang lain, coba terus, coba lagi, coba terus, coba lagi ya. Gitu, nah. Dulu tuh ini murid pertama aku cuma 8 anak. Yang bimbel ya, bukan ini. 8 anak. Dari 8 anak ini, satu anak beasiswa nggak bayar. Si Kaisa tuh ya. Jadi cuma 7, muridku cuma 7. Enggak, Putri juga ini. Berarti 6. Muridku tuh cuma 6 awalnya. Yang belum bayar ya, 6 doang. Berjalanin aja, emang kenapa kalau 6 gitu. Namanya juga masih awal. Nggak perlu inilah. Terus berikan feedback atau progress support ini bebas ya, kalian mau bikinnya dalam bentuk gimana, dalam bentuk chat boleh, dalam bentuk didesain boleh, dijadiin rapot boleh gitu. Kalau dulu tuh kayak gini nih aku nih, jadi kayak aku bikin progress sheet namanya ya, maksudnya lampiran progress gitu ya. Masing-masing kalau yang bimbel nih, Mareta, Mrs. Mareta matematika, nama anaknya siapa di atas ditulis sama dia kelas apa, kelas bawah atau kelas atas, tanggalnya, materinya apa, perkembangan anaknya gimana, hambatan anaknya selama 4 bulan itu gimana gitu. Atau juga nih Calistung, ini hadir atau tidak tanggalnya, materinya apa, pagi belajar A, I, E, O, apa babi bebo kayak gitu, dan gimana perkembangan anaknya, ini juga mirip gitu ya. Terus akhirnya eh berubahlah jadi begini nih aku nih, karena aku suka, sampai aku tuh progress sheet ini udah nggak berjalan, karena aku udah nggak sempet ya. Aku bikin lah yang simpel langsung. Terus habis ngajar, aku foto hasil kerja anak-anak, terus aku bikin lah kayak gini. Cuma ini aku izin dulu ya ke orang tuanya, karena pasti nggak semua orang tua bisa langsung menerima gitu. Perkembangan anak-anak itu kan sifatnya privasi sebenarnya ya. Maksudnya gak semua orang tua tuh mau gitu ya dipublish gitu ya. Tapi di sini aku udah ngomong ke orang tuanya, maaf bun, saya nggak akan sempat kalau saya bikin report di akhir karena jadwal saya sekarang udah empot-empotan gitu ya. Jadi saya izin di sini. Tapi ternyata justru orang tua malah seneng, malah nanyain kalau nggak ada gitu ya. Dan dari kayak gini, lihat ternyata orang tua jadi kooperatif gitu ya. Lagi waktu itu aku bilang tadi catatan di sini, Aska masih kurang ditekan pensilnya. Lagi belajar biar ditekan nih nulisnya, Masya Allah. Ternyata kalau kita kayak gini tuh connect gitu ya, antara orang tua dan guru, jadi bersinergi gitu untuk anak-anak. Ini lebih enak jadinya. Gitu. Dan akhirnya sekarang dibikin raport. Jadi setiap programnya ada rapotnya gitu. Karena ternyata ini berguna banget kayak gitu ya. Seperti itu. Terus dokumentasi harus lengkap ya. Dokumentasi harus lengkap. Sama kalau bisa ada videonya yang udah diedit ya. Karena itu kebutuhan upload sosmed bunda-bundi Mahmud mamah muda zaman sekarang. Pokok nama ini mah penting, percaya. Kenapa? Orang tuh pasti bakal bikin status zaman sekarang ya. Orang tua mana yang gak bangga sama progres anaknya. Dibikin status. Timbang foto anaknya saja bangga. Saya juga nanti bangga kalau anak saya tuh belajar gini bangga. Upload status jadi soft marketing. Teman-temannya pada nanya, belajar di mana itu? Mau dong. Gitu. Akhirnya pada ngajak. Udah jadi. Jadi pentingnya dokumentasi dan kirim ke orang tua ya. Harus gercep. Habis belajar langsung kirim lengkap. Misalkan dia lagi menulis, foto dia lagi menulis. Lagi membaca, foto dia lagi baca. Gitu ya. Yang cakep juga, anaknya jangan yang nganga gitu. Cari yang misalkan posnya lagi lucu-lucu, kayak gitu, itu yang dikirim. Terus eh, foto yang menunjukkan perkembangan anaknya. Misalkan kayak, wah anaknya sekarang udah ikut halaman segini ya, kemarin fotonya halaman segini gitu. Nah itu, pokoknya muka anaknya juga harus ada. Misalkan di kelas ada 5 anak, lima-limanya dipoto. Jangan sampai ada satu yang terlewat. Nanti emaknya protes. Anak saya kok belum ada fotonya. Gitu. Nah, ini kalau aturan dokumentasi di bimbel 5 privat ya. Tapi ini juga nggak selalu berlaku ya. Karena kadang guru juga tutor-tutor di sini suka nggak sempet ya.
rekaman satu video pembelajaran singkat gitu. Bisa direkam nih, lihat aja gitu. Terus foto anak yang lengkap. Secara lengkap nih anak-anak lagi berduduk semua di foto thread gitu dalam satu frame gitu ya. Supaya kelihatan siapa yang hari itu hadir dan siapa yang nggak hadir. Terus foto bebas anak-anak satu persatu gitu ya, satu-satu. Ini buat kontennya mama-mama tercinta nih bunda-bendi. Terus foto random yang proper. Kalau misalkan ada foto yang cakep biasanya nanti buat pamflet gitu ya. Ini sama ini nih. Kok apa nih kok tiba-tiba ini ada video apa termovie gitu ya, cari partner ya, kita nggak bisa sendiri, bisa jadi itu orang terdekat. Kalau aku kayak misalkan kakak aku gitu ya, orang yang bisa diajak diskusi, orang yang punya pemikiran yang sama, orang yang bisa dipercaya, sekarang bisa keep rahasia-rahasia kita misalkan terkait keuangan kita gimana atau masalah kita gimana, kendalanya apa, masalah-masalah yang ada kayak gitu ya, orang yang bisa dipercaya yang punya pandangan luas supaya kita nggak stuck gitu. Jadi kita oh ternyata gini ya gitu, jadi kita belajar hal baru, orang yang punya skill yang kita nggak punya untuk melengkapi. Misalkan kayak aku sama kakak aku bisa keuangan, aku nggak bisa. Jadi partner kakak tuh dia buat bantu di keuangan kayak gitu ya. Orang yang support dan percaya sama mimpi dan langkah kita itu juga penting ya. Dan orang yang nggak problematik pokoknya kalau emang dia udah skip gitu ya. Bisa jadi itu saudara kita, orang tua kita. Aku juga kadang kalau misalkan masa keuangan dulu suka curhat kan, tapi sekarang udah nggak, malah diomelin terus. Terus itu partner kuliah, jadi tetangga ya, atau sekedar partner buat cerita. Biasanya aku suka cerita sama tete-tete yang bantu di rumah tuh, teh jar ya, teh jar gini gini gini. Terus jadi teman volunteer ya, misalkan dia punya sekolah, terus kita sharing-sharing cerita-cerita atau partner segala kondisi situasi. Itu deh gitu. Pokoknya nggak apa-apa, cerita aja. Kita nggak bisa sendiri say gitu ya, kita butuh orang. Ada kan event yang rutin ya, berbeda-beda atau berepisode. Ini penting supaya kayak ada gong gitu, orang nggak cuma ikut di bimbel kita pas les doang, di acara dia ikut, lama kelamaan ternyata kayaknya seru nih belajar sama kak ini, ikut aja lah gitu. Dulu tuh ini program imam privat ya tuh, pertama ada menyala Ramadanku ya waktu itu, nih lengkap sini nih ya. Baca aja dia. Terus Ramadan Ceria tuh berapa peserta, lomba mewarna ibu berapa, Sanat Ramadan, pendampingan Olimpiade MTK, iya, Holiday Kids Baking Class ini juga collab nih. Ini waktu itu ada nih pendampingan. Ini juga termasuk program-program yang bahasa kasar bakar duit ya. Kita perlu program-program kayak gitu. Karena harus ada pilihan lain untuk mendapatkan sesuatu yang baru, say. Gitu ya. Ini sangat Ramadan, ya pamflet-pamfletnya ya. Ini kegiatan-kegiatannya. Ini sebenarnya proposal. Proposal acara sih. Kan boleh loh bikin acara kalau misalkan emang gak ada dana, bikin aja proposal. Misalkan mintain ke orang-orang terdekat kalian atau gimana, itu nggak apa-apa. Ini acara yang kemarin nih yang barusan, Santa Ramadan, ya Alhamdulillah ini gong sekali, seru. Terus nanti juga di liburan kali ini bakal ada traffic tiap orang. Pokoknya bikin-bikin aja deh event-event, jangan sampai cuma les doang. Bosen orang nanti. Bikin acara-acara. Hadiahnya mah nggak usah yang gede-gede apa gimana-gimana ya, atau enggak yang nggak mesti lomba, bikin acara apa kek khusus atau apa gitu biar biar seru, karena orang kalau liburan tuh biasanya suka cari-cari kegiatan orang tua tuh ya, karena orang tua juga capek ya, aduh anak saya di rumah nih lama banget ngapain lagi ya gitu, kan nggak mungkin jalan-jalan terus toh, capek nanti orang tua. Terus ajak kolaborasi ya, nggak semuanya tuh kita bisa. Ini contoh dulu, aku mau lomba muarep, terus aku nggak bisa kan gambarnya. Nggak mesti kita loh, kan ada banyak orang-orang yang memang kompeten gitu. Tinggal ya kita kasih bagian dia, maksudnya fee-nya berapa gitu ya. Ini waktu itu lomba mewarnai, gambarnya ke dia. Terus panitia Ramadan Ceria juga ini waktu itu collab sama, bukan collab sih ya, maksudnya sama anak-anak Risma gitu ya, teman-teman Rismaku, remaja Masjid Islamnya. Ini ada Siara waktu itu, sama Hani juga. Terus habis itu yang Holy Baking Class ini sama di Sarah sama Tata gitu. Jadi kayak aku cuma penyelenggara doang. Apa apa karena bisa jadi itu engagement jadi naik gitu ya. Oke, apa sih? Gitu ya. Intinya tetaplah beramal karena semua milik Tuhan ya, dan harus kembalikan juga ke Tuhan sesuai jumlah. Kalau kita dikasih Tuhan banyak, kita juga ngasih balik lagi ke Tuhan harus banyak. Harus kita kembali. Gak ada yang benar-benar milik kita di dunia ini. Oke? Itu penugasan ketika nanti aja gitu ya.
Seperti itu. Ini mau ada tanya jawab apa langsung kita akhiri aja ya? Diskusi dulu, Ren. Diskusi dulu, boleh, boleh, boleh. Iya. Untuk acara selanjutnya langsung ke diskusi atau sharing ya. Mungkin boleh nih dari teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Boleh angkat tangan atau ya pesan boleh, silakan. Yang mau sharing juga nggak apa-apa lah, mau cerita misalkan kayak Foir, gimana Mm-mm. cerita-ceritanya pas ngembanginnya dulu. Kak, aku mau sharing dong. Boleh. Iya, silakan. Oke, makasih Kak atas materinya tadi ya. Daging banget gitu. Aku juga baru pertama kali ikut program ini. Nah, mungkin ini ya. Jadi awal aku kenal Kak Ima itu kan waktu itu aku ini ya jadi guru matematika online di Ima Private. Nah, waktu itu sebetulnya dari tadi kan Kak Ima tuh udah sering kali bilang tentang keajaiban Allah gitu ya. Sebetulnya aku ketemu Ima Private juga keajaiban Allah banget itu tuh. Jadi waktu itu tuh April 2025. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak? Kedengeran. Ini masih kedengeran? Oke. Ya, jadi waktu awal kenal IMA Private tuh posisinya aku tuh lagi down banget karena suatu hal terkait ekonomi gitu ya. Walaupun aku tuh udah ada kerjaan gitu, jadi aku kuliah sambil kerja dari semester 2 jadi guru private. Nah, waktu itu tuh kayak aku tuh nangis banget ke Allah dan kayak, ih pokoknya aku pengen sesuatu lah gitu ya Allah gitu ya. Nah, terus ya udah kan habis nangis-nangis tuh aku tidur. Nah, pas bangun tidur, pas asar gitu ya, itu scroll HP kan kayak cari-cari aja gitu. Cari-cari info gitu kan. Nah, sebetulnya aku tuh udah dari lama tahu IMA Private, entah gimana caranya waktu itu karena kayak look tampilan Instagramnya tuh kayak eye-catching banget gitu. Jadi kayak ih ini apa sih namanya tuh kayak suka gitu ngelihatnya. Pengen lah suatu saat tuh pengen bisa tergabung di sana. Cuman kan di Cilegon ya jauh banget gitu kan kalau offline gitu. Cuman waktu itu tuh pas selesai selesai tidur, pas bangun tidur tuh entah kenapa aku tuh kayak tiba-tiba weh ngechat Kak ada lowongan gitu. Kak ada lowongan gak gitu. Padahal aku tahu itu di Cilegon, sedangkan aku di Bandung gitu ya. Cuman nyoba aja gitu. Ternyata pas aku ngechat itu tuh 3 menit lalu, IMA Private itu nge-SW-in butuh guru matematika online. Dan aku nggak cek itu awalnya. Aku taunya pas Kak Ima nawarin gitu ya. Aku tuh baru cek setelah itu dan aku tuh kayak ya Allah ini kebetulan banget kayak kuasa Allah banget gitu dan memang ya kita tuh nggak apa ya kita tuh nggak punya daya dan upaya lah kita hanya berikhtiar dan juga berdoa gitu kan dan waktu itu sebetulnya itu pertama kalinya ngajar private online dan aku masih ada ininya loh aku waktu itu investasi beli beli apa sih beli tripod yang bisa nerangin kamera gitu kan. Terus juga aku beli papan tulis kecil karena aku nggak bisa pakai pentep karena mahal gitu ya pentep aku beli itu dan berjalan selama 2 bulan gitu ya dengan segala huru haranya. Nah di sana pertama kalinya aku ngajar matematika. Aku tuh kan sebetulnya eh, apa namanya tuh dari awal tuh jadi guru private ngaji. SMA juga pernah jadi guru private ngaji. Nah terus aku tuh ngerasa kayaknya jangan hanya ngaji aja deh, coba cari yang lain gitu kan. Nah, itulah pertama kali ngajar private matematika itu SMP gitu ya. Meskipun kayak aku harus memahami lagi materinya, tapi kayak nggak apa-apa gitu. Nah, terus dari sanalah aku ngajar UTBK. Aku dapat penawaran lain di tempat lain ngajar UTBK, bukan di tempat lain sih, tapi independen aja gitu. Ada ibu kos aku gitu. Nah, terus habis itu beberapa kali tuh ngajar private, pokoknya sepanjang semester 2 sampai semester 5 tuh ngajar privat terus di berbagai lembaga, berbagai mapel, berbagai jenjang gitu. Nah, terus aku tuh mikir kayak pengen deh gitu bikin bisnis gitu ya. Nah, tapi aku tuh bikin bisnis di sini tuh bukan untuk cepet kaya ya, karena
kan jangka panjang ya aku tuh pengen kayak nyoba aja gitu karena memang udah tertarik bisnis awalnya tuh makanan kayak jadi reseller cuman kayak aku suka tentang manajemen bisnisnya ini tapi aku nggak suka produk yang aku jualin ini gitu loh jadinya makanya aku coba ke bisnis private dan kalau Kak Ima tadi ya aku memang dari awal tuh ngeliat ini Kak Ima suka banget bikin program ya kayaknya karena program mulu dari tadi dan memang kelihatan anak acara banget sewaktu kuliahnya gitu. Nah kalau aku tuh anak sistem jadi aku kan dari teknologi pendidikan ya jadi kayak berpikirnya tuh secara sistem. Nah di Kuma Academy nama yang aku bikin itu tuh Quran dan matematika Kuma itu ya Q pakai Q. Nah itu tuh lahirnya itu ketika aku ulang tahun di tahun kemarin. Nah, sedikit lagi ulang tahun 1 tahun Kuma Academy ini. Nah, ini tuh kalau secara keberjalanannya itu tuh sampai sekarang baru ada 1 anak gitu ya. Nah, tapi di sini tuh fokusnya adalah ke sistem yang dibangun. Jadi kayak aku tuh eh kan kalau Kak Ima kan ada tempat gitu ya. Nah, aku tuh gimana caranya bikin bisnis tuh nggak usah punya tempat. Kayak misalkan ini loh, kayak Nadiem Makarim waktu itu kan bikin Gojek, itu tuh kan Nadiem nggak punya ini kan, nggak punya motor banyak, mobil banyak gitu. Tapi menghubungkan, nah aku tuh pengen bikin kayak gitu. Kan kalau di level Gojek itu kan udah ada aplikasi. Nah, sedangkan sekarang belum ada aplikasi, jadi ya manual aja gitu ya. Makanya waktu itu tuh aku tuh bikin 4 divisi. Jadi 4 divisi itu pertama eh, divisi akademik yang bikin silabus dan segala macam, terus divisi sosmed, divisi layanan siswa, dan divisi finance. Dan itu tuh aku tuh gimana caranya aku punya tim, tapi tim aku tuh bukan partner aku. Karena kalau partner strategis itu kan harus yang memang sevisi misi gitu. Jadinya aku gimana caranya buka tim magang nih. Gila aja ya. Semester 5 bukan tim magang. Nah, terus tim magang ini kan kayak gimana caranya orang tuh tertarik, tapi mereka nggak aku bayar secara uang, tapi benefit non uang gitu. Makanya waktu itu aku kayak eh, cari beberapa temen yang kayaknya value-nya ini tuh sama gitu dengan orang yang aku cari. Ke reach out lah 4 orang gitu kan dan eh, itu bener-bener aku bikin MOU perjanjian antara aku dan tim magang itu teman-teman aku seangkatan gitu ya ada yang dari prodi lain juga. Nah selama keberjalanannya itu tuh yang paling aktif tuh tim sosmed dan memang kayak jadi aku tuh kurang bisa desain ya jadi kayak sosmed itu memang tim aku yang mengerjakan teman aku yang mengerjakan tapi aku memberikan otak aku di sana gitu ya dan pas dilihat-lihat lagi kok kece gitu ya dan bahkan ada salah satu cutting aku eh, pas 2026 ini beliau tuh nggak kenal aku dulunya tapi beliau tahu Puma Academy gitu kayak loh kok kedengeran sama orang gitu lah nah terus waktu itu sempat ini juga sempat buka jadi mungkin salahnya di sini adalah aku tuh nggak fokus ke siswanya gitu ya nggak fokus ke siswanya aku malah fokusnya rekrut orang buat jadi tutor gitu ya nah tapi di sana tuh ada pengalaman di mana banyak loh yang pengen jadi tutornya gitu pengen jadi tutornya karena orang-orang seangkatan aku tuh banyak gitu yang mau jadi tutor dan aku tuh memang waktu itu tuh sempat bingung ya ini menyelesaikan yang mana nih menyelesaikan masalah yang mana siswanya kah tutornya kah dan aku tuh mungkin karena aku seumuran sama tutornya aku tuh mikir kan banyak ya orang-orang pengen punya income tambahan gitu dan tapi mereka tuh belum punya pengalaman belum punya CV dan portofolio jadi ya udah kesini aja kita di fase sama-sama belajar gitu kan dan waktu itu sekitar 20-an yang masuk yang daftar dan itu aku kayak HRD yang talent acquisition yang apa namanya tuh mewawancara aku mewawancari mereka sendiri tapi tim aku yang mencoba mengelola pakai spreadsheet gitu kan pakai spreadsheet terus uh, orang ini jam segini gitu kan dan waktu itu akhirnya kepilihlah 3 orang tapi dari 3 orang ini karena ya tadi ya eh, siswanya belum ke reach out dan merekanya juga karena memang masih kan kita nggak tahu ya apakah mereka memang butuh ekonominya atau kayak cuma nyoba-nyoba doang jadinya nggak jadi nih nah tapi ternyata tiba-tiba ada salah satu orang tua siswa yang
ngechat aku mau anaknya calistung. Orang tua siswa itu kenal dari orang tua lain, jadi ya dari mulut ke mulut gitu. Tapi masalahnya aku nggak bisa ngajar calistung dan tempatnya tuh jauh dengan segala kegiatan aku karena aku juga ngajar di tempat lain juga. Jadinya aku aku lemparlah ke orang lain gitu ya, ke salah satu tim Kuma Academy itu. Dan ternyata sampai sekarang berjalan. Itulah satu anak muridnya. Awalnya sebetulnya kayak itu tuh personal ke diri aku, tapi ya udahlah aku tarik aja ke Kuma Academy gitu. Sebetulnya nggak mengatasnamakan Kuma juga, tapi ibaratnya eh, uangnya tadi tuh ada kalau perusahaan kalau perusahaan tuh kan ada dividen ya namanya. Nah, kalau di sini tuh eh misalkan tadi tuh tutornya dapat 100.000 lah, itu sekitar 1% atau 2%-nya tuh masuk gitu ke Kuma Academy. Terus itu tuh magangnya selama 6 bulan dan dari Juli ke Desember. Nah, sekarang tuh lagi vakum dulu karena waktu itu aku juga pernah ngikutin ke lomba ide bisnis. Jadi ada lomba di UPI itu ada bisnis berjalan dan ide bisnis kategorinya tuh. Aku ikut yang bisnis berjalan, meskipun yang bisnis berjalan tuh seharusnya udah punya profit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ikut aja gitu bisnis berjalan daripada ide. Kan ini tuh bukan berbentuk ide lagi, ini udah jalan gitu. Toh aku juga nggak mengejar menang atau kalahnya, aku pengen ilmunya gitu loh. Dan ya nggak menang sih, cuman itu memorable banget gitu. Terus aku vakum dulu gitu ya karena ini tuh kayaknya aku salah salah strategi deh. Aku bikin sistemnya dulu memang bagus, tapi mana orangnya ini yang mau ini kan ngajar gitu ya. Karena aku tuh meskipun aku punya pengalaman ngajar, nah kenapa kayak kalau misalkan aku yang terjun langsung kayak nggak mau aku harus datang ke rumahnya, nggak mau, aku udah capek di tempat lain gitu kan. Akhirnya sekarang aku bikin eh, sebetulnya kayak ngajar juga, tapi ini tuh ngajar setara apa ya namanya itu tutor tutor bimbingan mahasiswa. Jadi aku bangun Young Research Assistant itu tuh aku udah punya alhamdulillah udah punya 5 klien, satu klien olah data, satu klien bimbingan artikel, satu klien bimbingan sempro, dua klien bimbingan sempro dan satu bimbingan skripsi cutting gitu ya. Dan itu tuh kan kalau orang istilahnya tuh joki ya, tapi ini tuh bukan joki karena memang berbasis andragogi, jadi kayak dosen pembimbing weh yang membimbing gitu kan. Jadi tetap mereka dong yang nulis itunya, tapi aku tuh memberikan arahan strategisnya gitu ya. Nah, untuk yang Young Research Assistant ini tuh entah kenapa aku mungkin kayak Kak Ima yang di awal-awal tadi, kayak aku kayak memang mendalami perannya gitu. Memang aku jiwanya di sana. Jadi aku mikir ini tuh nanti kalau misalkan memang udah banyak yang masuk gitu ya dan aku nggak bisa lagi menangani kliennya sendiri, aku akan ajak orang, akan ajak tim gitu kan. Dan untuk sementara ini tetap aku yang megang karena aku juga butuh duit, aku jadi mereka bayar ya udah langsung ke aku gitu kan. Dan aku juga lagi personal branding di Instagram tentang penelitian itu. Pengennya nanti tuh pengen buka kayak sekolah penelitian gitu, course gitu loh. Dan eh, dan ini tuh sebetulnya terinspirasi juga dengan IMA Private karena IMA Private itu secara branding dan marketing ya itu tuh kayak looks-nya tuh enak gitu dilihat. Aku tuh kayak ngelihat yang baru-baru ini ya, nggak baru-baru ini sih, udah lama yang ada tutornya tuh siapa gitu ya, itu kayak ini banget, padat dan berisi gitu loh. Jadinya kayak mungkin kenapa tadi Kak Ima agak kaget gitu ya, itu tuh viral, mungkin karena memang strategi branding dan marketingnya tuh tanpa disadari memang kayak menggayat orang terpercaya gitu ya. Kan kalau misalkan kayak ruang guru dan segala macam itu tuh memang dari brandingnya tuh kelihatan gitu. Terus aktivitas-aktivitasnya tuh juga seru gitu. Aku sering loh ngepantengin Ima Private gitu ya. Karena aku senang tuh kayak itu banget gitu, enak banget ngelihatnya dan dari segi tempatnya juga ya. Mungkin tempat yang sekarang yang udah bagus, udah direnovasi, itu tuh lebih kelihatan fresh gitu, gitu Kak. Jadi semoga jadi amal jariah juga buat Ima Private. Oke Kak. Apa mau foto? Bisa ngeluarin kamera. Enggak sayang. Ya, oke, Kakak. Terima kasih, Kak.
Gimana Kak Ima? Mungkin ada tanggapan atau Keren banget. Khair. Kamu tuh semester berapa? Jangan-jangan kamu di atas aku nih. Aku udah kemana manggilnya Khair Khair mulu deh. Aku masih semester 6, Kak. Oh iya, oke. Takut-takut tadi ya udah di atas kan aku malu ya manggil Khair ya. Keren, keren banget jujur. Seru banget. Fix kataku mah, kamu ambil S2 deh. Kamu ambil S2, SD. Dosen. Kamu jadi Bismillah ya, rektor. Teh. Aku doain kamu jadi rektor, punya kampus sendiri deh. Amin. Amin. Masih semester 6, Teh. Bentar dulu, kita skripsian dulu. Skripsi dulu ya, skripsi. Iya. Ya, semangat skripsiannya. Dikit lagi tuh. Semester depan kan mulainya ya. Sekarang udah mulai sempro berarti ya. Iya, aku lagi doain Kak, aku lagi apa namanya tuh, lagi lagi ngegarap ininya, lagi ngegarap sempronya dan aku kan ini FYI aja, ya, maksudnya kayak aku percayalah sama Kak Ima dan orang yang ada di sini lah ya. Enggak, jadi sebenarnya aku udah nge-reach out ke dosen pembimbingnya dari awal semester 6 petantang-petenteng ke dosennya, padahal itu dosennya killer. Ya gimana lagi ya, harus ke dosen pembimbing akademik, nggak bisa ke dosen pembimbing lomba aku yang agak nggak killer gitu. Terus aku tuh sebetulnya anak teknologi pendidikan, tapi ngambil skripsinya tuh udah agak ranah IT, tapi tetap teknologi pendidikan sih sebetulnya. Terus eh se- terus dosen pembimbing aku tadi bilang kayak gini, ini tuh sebetulnya kalau skripsi itu kan ranahnya tuh bukan yang menyelesaikan masalah orang banyak ya, tapi ini kamu udah menyelesaikan masalah orang banyak dan udah kayak magister gitu. Memang ketinggian, tapi karena kamu bisa, ya udahlah sok gitu. Jadi ya udah gitu. Nggak kedengeran Kak? Nggak kedengeran suaranya Kak? Sen suaramu nggak ada Sen? Nggak pencet ternyata. Kursornya udah biarin ke sana. Semoga dimudahkan ya. Khair ya. Bismillah sempronnya. Skripsi Amin. sidangnya. Dimudahkan segala jalan. Pokoknya ngeng kayak jalan tol. Amin. IMA privat juga sampai kayak ruang guru. Ya Amin. Allah, amin. Masya Allah. Masya Allah, amin. Bikin program COC Kak? Aduh. Aduh, jujur impian itu, impian. Impian banget. Amin dulu ya, Risia tuh, lihat tuh. Muka Arisa udah capek banget seharian ngajar. Aku dari tadi memandang Risa, ya Allah, Risaku. Istirahat ya Iya. habis ini ya. Thank Semoga you. yang semoga yang ada di sini juga, yang ikut ini juga eh, kecapailah apa yang diimpikan. Amin ya Allah. Semuanya, semua orang-orang di sini deh. Aku yakin pasti orang di sini bener-bener orang yang sungguh-sungguh ya. Masya Allah. Oke. Thank you, Hair, udah sharing ya, udah cerita ya. Makasih Kak. Semoga dilancarkan semuanya. Ya. Gimana Kak Ima? Kita lanjut sharing atau langsung penugasan? Penugasan boleh kali ya, kayaknya udah nggak ada lagi nih. Ada? Oke, Kak Ima mau tanya, Boleh. boleh Kak. langsung aja nih. Silakan Kak. Eh, langsung aja Kak. Jadi tadi aku fokusnya ke inovasi Kak Ima dalam program yang secara berkala tuh. Jadi aku tuh kan sekarang punya TPQ, alhamdulillah tuh udah sekitar 50 muridnya. Nah, kan ada syaratnya untuk masuk TPQ itu 4 tahun setengah. Tapi ada ibu-ibu yang pengennya tuh 3 tahun, 3 tahun setengah udah pengen masuk. Akhirnya mereka jadinya privat gitu loh. Nah, Hmm. terus ada juga ini kan, di ini tuh aku tuh punya program sendiri, kurikulum sendiri kan di TPK ini, ada level 1, 2, dan 3. Nah, di level 3 ini anak-anak kan udah lulus kan. Nah, bingung. Orang tuanya murid, Kak, gimana nih? Mereka kan udah level 3. Selanjutnya gimana? Sedangkan mereka kan belum lulus SD, belum selesai kan. Jadi di sini tuh aku tuh pengen buka program kelas tahfiz sama yang privat TK-nya nih tuh. Tapi gimana ya, masih takut. Gimana, pengen nanya Kak Ima gimana apa ya, ketika membuka program baru tuh menghadapi rasa takut, rasa maju mundur yang nggak jelas gitu loh Kak. Jadinya kok Kak Ima kayak mudah banget gitu loh untuk buka program gitu.
Kok kalau saya buka satu aja rasanya tuh program baru gitu, punya program baru tuh kayak berat banget. Padahal saya tuh punya punya lapangan yang lain gitu, maksudnya punya orang tua murid gitu yang bisa jadi sumber ininya gitu, sumber eh, apa ya, pasarnya gitu. Ada pasar lah orang tua murid. Tapi tuh kayak eh, rasa takut dan ini tuh untuk membuka jalan supaya bisa menghadapi rasa takutnya itu gimana tuh Kak? Untuk membuka program tuh untuk pede dan siap gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Boleh dijawab Kak Ima? Yeay. Keren. Ini manggil kakak aja, yang nggak tahu nih usianya berapa nih. Kak Koi, keren banget. Murid itu mah udah banyak. Hitungannya 50 mah ya. Aku bukan sedikit lagi tuh mah udah hajar aja kata aku mah ya. Tenang aja, nggak cuma kakak kok. Kita juga deg-degan ya, Riz ya. Nih contoh nih ya. Kita tuh Banget. semester depan itu bakal ada baru deh, semua baru. Meskipun saat ini muridnya di 150-an tuh ya. Tapi untuk semester depan itu kita bikin sistem baru, jadi orang tua tuh harus daftar ulang. Itu bukan, itu kita bukan deg-degan, deg-degan banget. Aku pribadi nih, udah pasrah sama ilahi sama Tuhan. Yang daftar baru dikit yang daftar ulang. Kataku ya Allah, apa ini anak-anak pada nggak lanjut ya, apa gimana ya? Ini kalau ada muridnya dikit gimana ya? Apa gimana ya? Tapi ya udah aja. Ehm, Sebenarnya mah deg-degan juga kok sama, takut juga sama, takut sepi juga sama. Tapi nah mungkin karena udah keseringan kali ya. Udah deh pasrah aja sama Allah. Serahin aja deh sama Allah. Maksudnya kadang kalau kita yang pegang sendiri tuh pikiran sendirian ya. Berat, jujur. Kita nggak akan mampu. Udah kadang tuh ya aku kalau misalkan udah kayak udah beban banget ya. Aduh kadang ini gimana ya nanti. Nanti misalkan ya masalah paling besar nih misalkan kayak aduh nanti gimana nih ya gaji gurunya nih ya. Duitnya pada belum ngumpul apa gimana. Itu aku bisa sampai gila banget tuh, bisa itu bisa stres banget tuh, bisa banget sampai kayak aduh gitu ya, itu bisa banget. Tapi karena udah keseringan ya, udah keseringan stres ya, jadi kayak kemarin tuh udah sampai di titik ya udah ada Allah ini. Kemarin-kemarin juga terlewati kok, kemarin-kemarin juga ya udah aja. Kemarin pas awal buka meskipun takut tapi ternyata Allah kasih jalan kok. Jadi aku nggak punya motivasi apa-apa ya, ini mah beneran motivasinya mah udah balik aja ke Allah aja deh pokoknya. Kalau udah mulai takut, kalau udah mulai kayak ragu, udah mulai kayak nggak yakin, ingat aja kita punya Allah ya, yang bolak-balikin hati orang tua tuh ya Allah, yang gerakin orang tua untuk daftar tuh ya Allah juga, bukan karena program kita keren, bukan karena Kak Ima jago ngajar, enggak juga, Kak Ima juga udah mulai malas-malasan ngajar nih, udah mulai capek dong, udah muka Risano kayak Ima dulu tuh, udah mulai capek ngajar tuh ya, udah enggak, kayak keunggulan kita tuh udah nggak ada, jadi kayak bukan karena kita orang mau daftar tuh bukan karena kita, tapi karena Allah yang ngegerakin. Jadi kayak balikin aja semua ke Allah gitu ya. Kita mah bukan siapa-siapa say gitu ya. Mau kita mutin 150 bisa jadi nggak ada yang daftar kalau bukan karena Allah, udah nggak ada yang daftar orang lagi, bisa jadi nanti cuma dikit lah semester depan. Tapi kalau kita minta sama Allah ya Allah kasih, intinya Allah mah ngasih siapa yang minta, jadi kita minta aja sama Allah ya apa ya, insya Allah pasti ada. Terus gimana kalau misalkan udah habis nih kamu bikinnya 3 level tuh ya, tapi belum kelar SD. Itu sama kayak aku juga. Kayak ini sebenarnya kayak kelas 1 2 tuh digabung. Terus nanti dia gimana? Ngulang lagi apa gimana? Eh ada 2 jawaban ya. Pertama ilmu itu kan berkembang ya. Jadi kayak eh, sekarang nih Menteri Pendidikan bikin materinya kayak gini. Bisa jadi tahun depan udah berubah lagi nih ya kan. Pelajaran makin sulit. Intinya banyak yang bisa kita bahas, banyak yang bisa kita pelajari. Nggak mesti materi utama, banyak yang bisa kita eksplor. Contoh, ya misalkan di sini matematika udah habis nih semua materinya. Apalagi nih ya? Ya udah kencengin aja matematika dasarnya, bikin mungkin aplikasi ke pengaplikasian praktek-prakteknya, eksplorasinya lebih dalam lagi kayak gitu. Kalau misalkan kakoi masalahnya tentang Quran ya, kakoi punya 3 jilid nih. 3 jilid ini udah habis. Kan ada Quran, itu bisa dipelajari Quran. Quran udah habis. Kita punya banyak sekali bahan ajar ya sebenarnya yang udah Allah kasih ya. Ada lagi ilmu tajwid. Habis ilmu tajwid, ada lagi fikih. Buka aja semua pembelajaran. Kalau misalkan habis itu pun kalau habis ya nggak mungkin sih habis ya, kalau ini mah ilmu berat semua ini Maya. Jadi nggak banyak banget Kak Koy. Ada lagi apa lagi? Sirah Nabawiyah, ilmu agama tuh luas. Pelajari semuanya. Udah itu aja tuh ya.
Kalau misalkan kita ngerasa bahan ajar kita kurang, nah sharing sama Kak Hoyer tuh, gimana cara sistem modulnya. Banyak bisa kita pelajari ya. Bisa juga kita explore, kayak aku dulu tajwid tuh ya. Dulu aku ngajarnya PAI ya di sini ya, Pelajaran Agama Islam gitu. Tapi random aja gitu. Datanglah Risa, ajarin tajwid. Masya Allah, ternyata anak-anak bisa ya belajar tuh nggak cuma belajar gitu-gitu doang. Ternyata ada ilmu tajwid ya bisa kita pelajari ya. Tajwid makin dalam lagi. Ternyata anak-anak sekarang udah baca Quran. Padahal dulu sama aku Iqra doang tuh. Jadi intinya ilmu tuh sebenarnya berkembang. Ilmu tuh ada luas gitu. Tinggal kita serok-serok aja apa yang kita mau cari gitu. Ya itu ya. Dia banyak Kak Koy, tenang aja Kak Koy ya. Terakhir yang ini sebenarnya pertama-tama ya. Yang anak-anak. Gimana kalau misalkan anak-anak kecil gitu ya. Itu bisa jadi klasifikasi baru. Nggak mesti dibuka privat ya. Kalau privat kan sendiri ya. Kalau anaknya cuma dikit, oke privat. Tapi kalau anaknya banyak, buka aja kelas anak-anak. Di sini juga ada tuh madrasah awalnya madrasah SD gitu ya. Tiba-tiba ada bocil-bocil nih mau ikut, oke buka madrasah TK. Gimana kalau anaknya kecilan gitu ya? Seandainya anaknya banyak, buka lagi aja. Ini buat yang anak PAUD misalkan, ini buat anak TK gitu. Tapi kalau anaknya belum banyak, satuin aja. Oh ini untuk anak TK gitu. Jadi nggak kegabung sama anak SD ya. Kalau nggak chaos tuh nanti satu nangis-nangis satu lagi marah-marah kan nggak nyambung gitu ya. Apa buka aja dua kali klasifikasi gitu ya, ada yang buat anak-anak TK anak-anak kecil, ada yang buat anak-anak SD. Kalau ada anak remaja boleh dikelompokin lagi gitu. Jadi sebenarnya kita bisa banyak sekali memodif hal-hal seperti ini gitu ya, tinggal apa kreatif aja. Seperti itu Kak Koy, aku nggak jago ya untuk mencari solusi. Intinya itu mungkin yang bisa aku kasih ya, semoga membantu. Semangat madrasahnya, apa tuh namanya madrasah ya, apa les ngaji tadi tuh ya, TPQ, berjalan. TPQ. Ih, lebih keren lagi TPQ mah. Atau Masya Allah, udah ini kalau TPQ mah. Udah Tapi kan resmi. belum berizin. Oh, Belum nggak apa-apa. berizin. Dia tuh kayak terbangun sendiri aja gitu. Sama kok, imam privat juga belum Eh, berizin kok. Iya. Sama, sama. Tenang aja. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Nanti kalau ada rezeki baru kita upgrade lagi, kita bangun yayasan. Tapi kalau belum ada, mah nggak usah dipaksain selain. Aman aja. Emang sejak kapan orang belajar harus berizin orang malah kayak gitu? Orang zaman dulu zaman Rasulullah belajar juga belajar aja ya. Jadi yang penting kan kita ngajar ilmunya bukan ilmu formal ya gitu. Kalau emang formal kan misalkan kayak SD ya harus berlembaga. Cuma kan ini kan kita non formal jadi nggak apa-apa nggak masalah. Seperti itu. Semangat ya Kak Foy. Thank you sudah Ya, bertanya. terima kasih Kak Ima. Oke. Oke, untuk selanjutnya mungkin langsung penugasan ya, Kak? Boleh. Allah udah malam aku nggak tega Risa besok ngajar lagi. Oke, Ya, langsung oke. aja kali ya. Ini buat yang mau-mau aja ya. Aku paham sih tidak semuanya mungkin mau atau gimana. Tapi buat yang serius gitu ya, yang mau silakan. Ini boleh di dikerjakan, dilakukan. Ini bukan dikerjakan sih, lebih ke kan lagi main merancang ide ya, merancang ide, mengeksekusi ide kalian sendiri gitu ya. Ya, apa sih ini kok nongol? Yang pertama ini yang buat yang dari hari sekarang sampai nanti tanggal 20 Juni ya. Nanti hasilnya silakan dipresentasikan tanggal 21 Juni. Nanti silakan dibentuk PPT ya. Nggak mesti cakep-cakep, yang penting ada tulisan-tulisannya lah ya. Tapi kalau mau niat juga boleh, banyak template kanvas sekarang ya. Silakan tanya, pertama tanya kebutuhan tetangga sekitar atau lihat keadaan sekitar. Apa yang mereka butuh atau apa yang lagi mereka cari. Tanya aja udah tetangga yang dikenal, yang di apa. Sekarang pada les di mana? Berapa harganya? Susah kayak gitu aja, basa-basi aja dulu. Susah nggak? Enak nggak Gary ngajarnya? Ini nggak, pokoknya cari-cari kesempatan lah ya. Apa yang belum ada les di sini? Gitu. Tanya aja ya, apa yang kalian bisa. Kedua, tentukan bidang kemampuan diri kalian sesuai dengan masalahnya ya. Misalkan masalahnya mereka, misalkan, oh ngaji di sini dulu ada loh yang curhat ke aku loh. Oh, Kak Ima, aku malas lah ngaji di situ. Soalnya di sana 3 jam tapi bertele-tele, nggak tahu ngapain anak-anak cuma main doang. Nah, ternyata itu jadi masalah loh. Dan ternyata itu yang akhirnya membuat orang misalkan memilih, oh madrasah di sini aja deh. Karena misalkan eh, cuma bentar, tapi udah ngeraup semua materi, misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa jadi solusi dari sekian masalah yang ada gitu. Itu bisa ya. Nggak mesti kita sama kayak orang-orang di sini ya. Jadilah berbeda ya. Ketiga,
Kalau misalkan udah tahu nih kemampuan kalian, udah tahu masalahnya apa, tentukan tempat yang memungkinkan. Cari aja di sekitar kalian ya, apa di koridor, apa di teras, gitu, ya. Apa ada tanah kosong, apa gimana, apa warung, atau apa, tentuin aja, terus foto gitu ya. Lalu belilah papan dan spidol dulu tuh ya untuk awal lah ya. Kalau kalian maunya bimbel yang langsung ngajar ya. Keempat, buat materi dan soal atau lesson plan sederhana sesuai pengetahuan dan kemampuan. Misalkan mau ngajarnya ngaji materi ini, oh aku pakai Iqra, oke tentuin dulu tuh Iqra. Oh nanti ngajinya misalkan pakai Quran, oke Quran. Jadi tentuin. Oh misalkan mau ngajarnya IPA, oke aku ada buku nih IPA pas zaman SD misalnya, atau enggak aku beli nih di Shopee buku buku paket IPA gitu. Pokoknya tentuin dulu. Atau mau bikin sendiri, aku mau ngajar MTK, oke aku bikin soal-soal dulu, misalkan untuk sebulan ke depan gitu ya. Boleh. Lalu tentukan harga terendah ya untuk satu kelas atau satu bulan pertemuan. Misalkan oke satu misalkan per pertemuannya 25.000 nih, 25.000 misalkan kali 4 sampai itu misalkan. Atau enggak per pertemuan. Oke tentuin harga terendah atau 15.000 per pertemuan kali 8 berarti jadinya 20.000. Oke tentuin dulu nih harga terendahnya ya. Tuh. Habis itu eh, tentukan ciri khas di brand bimbel kalian ya. Kayak Hoyer nih dia udah matang nih brandnya ya. Misalkan oh aku pengen bikin nanti bimbelnya ala-ala apa namanya ungu ungu terong gitu. Oke semuanya ungu nanti desainnya. Wah aku pengen lucu-lucu deh gitu. Misalkan warnanya kuning yang fresh boleh. Nanti setiap desainnya kuning. Atau enggak pengennya rainbow warna-warni. Oke nanti semua desainnya merah kuning hijau biru semua ada gitu. Gak apa-apa. Tentuin dulu ya ciri khasnya. Terus bikin logo sederhana tentang bimbel kalian. Dulu tuh aku bimbel sederhana banget loh. Kayak gini doang nih. Itu sebenarnya bukan logoku. Bukan logo ini. Ini aku bikin dulu pas aku kuliah. Mana sih? Halo, ini. Nah, ini. Kayak gini doang. Ini bikinnya pakai apa ya? Pakai Canva apa pakai Word ya? Ini cuma huruf I, M, A, tapi dibalik-balik. Terus dilingkaran. Gitu doang. Tapi jalan aja dulu. Jadi juga ini kepake. Karena itu bikinnya iseng. Pas kuliah. Ah udahlah kata aku nyari logo mah bingung ya. Begini logonya akhirnya. Habis itu didesain sekarang Fitria. Oh ya Hoir, kenapa desain imam privat lucu, eye catching yang bikin di Fitria nih orangnya di sini. Masih ada nggak Fitria? Ah ini orang yang ada nih. Ah my team. Dia is the best. Ayo Fitria. Dia yang bikin bimbelku sangat berwarna seperti itu. Terus habis itu bikin akun sosial media, bikin IG atau profil WA yang pokoknya sesuai dengan branding kalian, ya. Misalkan IG-nya PPE apa AVA bahasanya, AVA-nya pakai logo, WA-nya PP-nya pakai logo, ada nama akun IG-nya, ada alamatnya, ada link-nya, ada apa keterangan programnya, di IG-nya ada lagi alamatnya, link buat langsung pendaftaran ke WA. Habis itu ada misalkan foto-foto, brosur-brosur pendaftaran ya. Gitu. Jadi dilengkapin semuanya ya. Terakhir, buat pamflet sederhana ya. Kalau udah itu semua, buat pamflet sederhana. Isinya ada nama bimbel, nama program, programnya apa ya, pelajaran apa kelas menjahit atau apa. Harganya itu wajib, jadwalnya kapan aja, hari apa, dan alamat di mana, alamat penting ya. Kalau ada sosial media, cantumin aja nama IG-nya, fasilitasnya apa, misalkan dapat meja, Kak. Maksudnya bukan dapat meja, ya, maksudnya udah ada gitu mejanya. Ya. Dan keunggulannya apa? Keunggulan ini kita belum ada keunggulan pasti ya, tapi cantumin aja keunggulan kalian tuh di mana. Misalkan kayak, oh keunggulan tutornya. Sudah pernah misalkan mengajar. Misalkan zaman KPL dulu udah pernah ngajar di sini, udah pernah magang. Cantumin aja. Mengajar di sini, mengajar di sini, mengajar di sini. Itu bisa jadi porto buat jadi pekerja. Sampai situ aja. Ini nanti hari Minggu yang mau-mau aja, yang serius-serius aja dipresentasikan tanggal 7 Juni nanti kita discuss lagi ya. Nanti untuk minggu selanjutnya baru nanti kita cetak pamflet, sebarin ke tetangga, kasih diskon, bikin konten-konten. Minggu depan lagi baru mulai bimbel. Tapi ini buat yang mau aja, yang serius aja. Kalau ada, insya Allah aku Risa, tim imam privat, Kak Nadira nanti siap bimbing, siap bantu ini segala macam bareng-bareng. Aduh, my Farabida, we just want to
and the meeting. I'm sorry. Oh ya Allah, astaga. Minta maaf. Halo It's teman-teman okay, jujur semuanya, aku yang maaf telat ya sorry. Kakak Ima. Nanti ada Nggak record, apa-apa. ada record. Nanti aku upload. Siap. Oh, bisa record jadinya. Bisa, tapi YouTube-nya nggak bisa, streaming nggak bisa. Oh, baiklah. Oke, sip. Lanjut. Oke, thank you seperti itu. Aku kembalikan ke Kak Risa. Oke, Kak Ima, terima kasih untuk penugasan teman-teman pada malam hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya itu doa. Kita tutup dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Dan Rabbil Alamin. sebelum kita tutup acara seperti biasa ya Kak, kita ambil dokumentasi dulu. Mungkin minta tolong kepada teman-teman, kakak-kakak semua untuk open cam sebentar. Let's go. Wait, apa? Screenshot. Kalau dapat ya. Iya kan ini buat ini. Parah. Wah, Oke. Are you ready? Sampai jadi ini. Oke, hitungan ketiga ya. Kita smile. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Oke. Lagi ya, sebentar. Aduh, hilang lagi dia. Kenapa ini screenshotnya manual? Apa? Lagi ya, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Berganjil terakhir ya. siap. Sekali lagi ya. Ima, Apa? Lagi nih gayanya ya. Oh, ini. private. Oh, ih. Oke. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Khususnya kepada pengajar kita, Kak Ima, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Sampai bertemu kembali di besok malam. Oke, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya walahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih, Terima kasih. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.